Bayangin, cowok ini tiba-tiba terbangun di dalam kurungan besi. Dia sama sekali nggak pakai baju, dan bingung setengah mati lagi ada di mana. Waktu dia ngelihat sekeliling, ternyata ada banyak banget kurungan serupa yang isinya orang-orang malang. Jelas banget, mereka semua bakal segera dijadiin budak. Tapi lucunya, si Jin ini sama sekali nggak kelihatan panik atau peduli sama situasinya. Malahan, pas ada satu cewek bandit datang buat ngasih mereka makan, dia dengan santainya berdiri dan merobek kurungan besi itu seolah-olah cuma kertas. Waktu si cewek ngeliat betapa gampangnya Jin ngehancurin besi, dia langsung syok dan ketakutan setengah mati. Ngira Jin bakal ngebunuh dia. Tapi alih-alih ngehajar cewek itu, jagoan kita malah nyembuhin lukanya dan akhirnya tahu kalau cewek ini terpaksa bantuin para bandit. Cuma karena mereka nyulik adik laki-lakinya dan maksa dia buat kerja. Dengar cerita itu, Jin langsung mutusin buat ngabisin semua brengsek itu saat itu juga. Nggak pakai lama. Dia ngancurin pintu dan nendang pintu itu sampai terbang ngebanting bandit pertama yang ada di baliknya. Dan kocaknya, dia sama sekali nggak peduli kalau dia lagi telanjang bulat. Jin ngebantai mereka satu persatu. Cuma nyisain tumpukan bandit yang udah babak belur. Sisa bandit yang masih syok beneran gak punya kesempatan buat ngelawan. Jin itu terlalu cepat dan kelewat kuat buat mereka. Akhirnya, dia sampai di depan bos mereka. Nah, bos brengsek ini, biarpun katanya dianggap super kuat di dunia ini, Malah nggak berani ngelawan sama sekali. Ngelihat gimana jagoan kita ngeberesin anak buah terakhirnya dengan gampang. Bos ini langsung memohon ampun dan nanya apa yang Jin mau. Dia bilang uang dan budak bisa diatur. tapi Jin cuek aja, ngabisin sisa bandit yang ada dan jalan makin dekat. Bos bandit ini beneran gagal paham sama apa yang lagi terjadi, dan kenapa dia tiba-tiba nggak bisa pakai kekuatan rohnya. Dia juga bingung kenapa cowok telanjang ini bisa sekuat monster. Jin cuma natap dia seolah dia itu serangga yang menyedihkan. Dan si bos brengsek ini akhirnya sadar kalau riwayatnya udah tamat. Saking paniknya, dia lari buat ngeluarin kartu as terakhirnya. Sebuah kurungan berisi monster mengerikan. Bos bandit itu yakin banget kalau jagoan kita bakal mati sekarang. Tapi waktu monster itu melompat maju buat nyerang, Jin dengan santainya menangkis serangan itu. Bos brengsek itu sekarang benar-benar syok berat. Seumur hidupnya dia belum pernah ngelihat ada manusia yang bisa nahan serangan langsung dari monster cuma pakai tangan kosong. Usut punya usut, ternyata Jin ini punya fisik manusia super guys. Dan gokilnya, nggak cuma itu. Selanjutnya, dia ngeluarin kekuatan dewanya dan langsung melenyapkan monster itu pakai tembakan energi beam. Setelah monsternya jadi debu, dia balik badan ke arah bos brengsek tadi buat ngasih pelajaran setimpal atas semua kejahatannya ke orang-orang malang itu. Tapi kalian pasti penasaran kan kenapa Jin bisa sekuat ini dan dari mana dia dapat kekuatannya? Nah, semuanya bermula 100 juta tahun yang lalu. Bencana maha dahsyat melanda planet bumi, memusnahkan hampir seluruh populasi manusia di seluruh dunia. Akar dari kiamat ini bermula waktu ada virus misterius yang memutasi hewan-hewan, mengubah mereka jadi monster mengerikan dari dunia lain yang kemudian dijuluki sebagai Corruptor. Cuma dalam beberapa tahun aja, wabah ini menyebar gila-gilaan sampai umat manusia kehilangan 99% populasinya akibat kehancuran tersebut. Sisa-sisa umat manusia yang bertahan mencoba sekuat tenaga buat nahan garis depan dan melawan balik. Sayangnya, cepat banget ketahuan kalau senjata militer biasa sama sekali nggak mempan lawan monster-monster ini. Didorong oleh rasa putus asa yang mendalam, manusia mulai melakukan eksperimen gila pada spesies mereka sendiri. Dari semua uji coba itu, Jin Shiduri adalah satu-satunya subjek tes yang sukses dan nunjukin hasil nyata. Bersamaan dengan itu, para ilmuwan juga nyiptain virus penangkal yang terbuat dari nanomesin buat memulihkan lingkungan planet yang udah rusak. Berbekal kemampuan barunya yang gak ada tandingannya ini, Jin menjelma jadi manusia super penyelamat dunia, yang selalu berusaha keras melindungi kelompok-kelompok manusia terakhir yang masih bertahan hidup. Tapi pada akhirnya semua usaha itu sia-sia. Mereka udah sangat terlambat, dan ujung-ujungnya sisa manusia terakhir pun ikut musnah. Sampai gak ada lagi satu orang pun yang tersisa buat dilindungi. Eksistensi Jin seolah kehilangan tujuannya, karena dia merasa gagal ngejalanin tugas utama kenapa dia diciptain. Atau setidaknya itulah yang dipikirin sama teman ilmuwannya, Kagura. Tapi Jin punya sudut pandang yang beda banget. Buat dia, masih ada alasan buat terus maju. Meskipun dia nggak bisa nyelamatin populasi saat itu, dia tetap yakin seyakin-yakinnya kalau kekuatannya pasti bakal berguna buat generasi di masa depan. Dengan nanomesin yang udah mulai bekerja keras ngebersihin pengaruh koruptor dari lingkungan, dia optimis banget kalau suatu saat nanti bumi bakal pulih kembali. Dan dia rela nunggu sampai hari itu tiba. Alhasil,
Kagura masukin dia ke dalam kapsul hibernasi yang dirancang khusus buat bikin dia tetap hidup selama berabad-abad ke depan. Selama Jin tidur nyenyak di dalam stasis, monster-monster itu terus mengobrak-abrik planet ini. Tapi seiring berjalannya waktu dari dekade jadi abad, dan abad berubah jadi milenium, Perubahan lingkungan global akhirnya mulai nunjukin hasil yang eksponensial. Makhluk-makhluk mutasi yang mengerikan itu pelan-pelan mulai melemah dan mati. ngebuka jalan buat spesies-spesies baru buat berkembang biak. Siklus evolusi ini terus berlanjut selama 100 juta tahun. Yang akhirnya ngebawa kita ke adegan di mana ada trio makhluk humanoid hasil evolusi baru yang lagi lari kocar-kacir dikejar monster mengerikan. 3 orang yang lagi panik ini nggak sengaja nemuin reruntuhan kuno dan langsung buru-buru masuk buat sembunyi. Sayangnya, monster iblis yang pantang menyerah itu ikut nerobos masuk ke dalam fasilitas tersebut. Mereka pun tersudut tanpa ada lagi jalan buat kabur. Trio ini pada dasarnya udah pasrah bakal jadi makan malam yang lezat buat si monster, dalam keputusasaan yang memuncak. Cewek di kelompok itu teriak minta tolong, berdoa memohon agar dewa pelindung desa datang nyelamatin mereka. Ajaibnya, doanya beneran terkabul. Suaranya memicu kebangkitan jagoan kita, yang ternyata udah tidur di dalam kapsul tepat di belakang mereka selama 100 juta tahun. Manusia kuno ini langsung nembakin energi beam yang telak mengenai si monster sampai mati di tempat. Trio yang kebingungan itu sama sekali nggak ngerti apa yang baru aja terjadi. Dan situasinya makin absurd waktu ada cowok telanjang bulat tiba-tiba muncul dari antah berantah. Hal pertama yang dilakuin sama si cat telanjang ini adalah nyari bajunya. Yang untungnya tersimpan rapi di dalam kotak baja tak bisa hancur buatan temannya, Kagura. Setelah menyalakan ulang sistem kuno di lab itu, dia baru sadar kalau dia pada dasarnya udah speedrun melompat 100 juta tahun ke masa depan. Walaupun waktu yang sangat lama udah ngerusak sebagian besar data, benar-benar sebuah keajaiban mesin-mesin di sana masih bisa nyala. Kelihatannya, virus nanomachine yang diciptain Kagura bekerja persis seperti yang diharapin, memusnahkan para koruptor yang secara nggak langsung ngebantu ngejaga keutuhan fasilitas itu. Dia juga nemuin sebuah kubus komunikasi yang ditinggalin sama sahabat lamanya. Biarpun isinya masih jadi misteri buat sekarang. Jin lalu balik badan menghadap warga lokal humanoid itu, dan kocaknya, dia benar-benar lupa kalau aset berharganya masih berayun bebas tertiup angin. Pas sadar kalau ada anak-anak yang lagi ngeliatin dia tanpa busana, dia buru-buru pakai baju, dan langsung kelihatan sekeren penampilannya jutaan tahun yang lalu. Nggak lama setelah itu, dia keluar dari fasilitas bareng trio tadi, cuma buat langsung dibikin silau sama sinar matahari yang bersinar terang di cakrawala. Sejujurnya, dia sama sekali nggak nyangka bakal ngelihat pemandangan sehidup ini. Pemandangan di depannya benar-benar luar biasa indah. Beda 180 derajat sama dunia kiamat yang hancur lebur yang dulu dia kenal. Anak-anak itu langsung bergegas jalan balik ke pemukiman mereka. Sambil maksa dewa pelindung mereka buat ikut. Di sisi lain, jagoan kita ini malah sibuk sendiri, mikirin sebenarnya spesies macam apa yang lagi ada di depannya ini. Lagi pula, secara teknis umat manusia harusnya udah jadi fosil sekarang. Makhluk-makhluk humanoid dengan ciri khas hewan ini pasti adalah hasil dari evolusi jutaan tahun. Yang bercampur dengan intervensi terus-menerus dari nanomachine. Belum lagi, mereka ngomong pakai bahasa yang sama persis kayak yang dipakai manusia zaman bahala. Yang ngasih petunjuk kuat kalau mereka berevolusi dari akar yang sama. Dia pun ngenalin dirinya sebagai Jin Shido. Dan minta mereka buat manggil nama depannya aja. Cewek dengan telinga kambing itu ngenalin dirinya sebagai Hakama Phil. Cowok yang mirip koala itu namanya Danpo. Dan cewek kucing di sebelahnya adalah Shandy. Hakama mutusin buat nyimpen basa-basi buat nanti. Dan langsung narik tangan Jin. Ngejelasin kalau desa mereka udah deket banget. Dia benar-benar putus asa pengen bawa dewa pelindung baru mereka pulang, supaya dia bisa ngusir para penjajah yang lagi nyerang. Tragisnya, pas mereka sampai desanya udah diserang dan hancur lebur. Dengan banyak rumah yang udah habis dilalap api. Shandy langsung histeris ngeliat pemandangan hancur itu dan lari ke depan dengan panik buat nyari ibunya. Sambil ngeliat-liat kerusakan yang ada, Jin diam sejenak buat mikirin betapa buruknya situasi mereka. Dia langsung sadar kalau pertahanan desa itu rapuh banget. Baik tembok batas maupun rumah-rumahnya cuma dibangun dari kayu biasa. Detail ini aja udah bikin jelas banget kalau peradaban baru ini secara teknologi tertinggal jauh banget dibandingin era manusia yang dia ingat. Makin masuk ke dalam desa, Jin ngelihat seorang wanita yang lagi sibuk ngelawan monster aneh. Dari pandangan pertama aja udah kelihatan kalau wanita itu kewalahan banget. Nggak butuh waktu lama buat Jin sadar kalau makhluk yang lagi dilawan itu kelihatan identik sama para koruptor. Dari jutaan tahun yang lalu. Hebatnya lagi, koruptor yang masih hidup bukan satu-satunya hal aneh di sini. Si kecil Hakama ternyata tahu semacam teknik sihir yang bikin tubuhnya bercahaya. Pada akhirnya, bantuan Hakama ternyata nggak dibutuhin.
Jin melesat maju dan dengan gampang menghajar monster itu sampai babak belur, cuma pakai satu tendangan maut. Bergerak secepat kilat, dia menggendong wanita tua yang terluka itu dan langsung kabur dari zona bahaya. Ngasih si kecil Hakama celah terbuka buat ngasih serangan penutup. Sambil menyalurkan sihirnya, Hakama nembakin bola api kecil yang daya ledaknya gila-gilaan. Dan sukses bikin monster itu mati seketika. Sambil ngamatin bangkai monster itu, Jin akhirnya mengkonfirmasi teorinya. Nanomesin di atmosfer benar-benar udah ngilangin kemampuan regenerasi legendaris dari monster-monster ini. Tapi, yang bikin dia masih gagal paham adalah Gimana caranya cewek lokal bisa ngendaliin nanomesin yang sama? Tebakan cerdasnya sih, orang-orang ini nyerap partikel nanomesin langsung dari atmosfer. Dan menyalurkannya jadi mantra serangan, persis kayak yang dia lakuin. Masalahnya adalah, berdasarkan sejarah, Cuma manusia murni yang bisa memanipulasi teknologi itu. Dia langsung nanyain rasa penasarannya ini ke wanita yang baru aja dia selamatin. nanya apakah semua orang di era ini punya sihir kayak gitu. Wanita itu agak bingung sama arah pertanyaannya. Tapi dia ngejelasin kalau cuma segelintir orang terpilih aja yang benar-benar bisa pakai kemampuan ini. dalam budaya mereka, dipercaya kalau cuma individu yang diberkati kekuatan dewa aja yang punya hak istimewa buat pakai sihir ini. Di desa mereka sendiri, nggak lebih dari 4 orang yang punya keistimewaan tersebut. Jin nggak perlu mikir keras buat nyambungin semuanya. Kekuatan dewa itu cuma cara primitif dan keren. Mereka buat ngejelasin manipulasi nanomachine. Hakama lari nyamperin wanita tua itu, yang ternyata adalah neneknya. Dan dengan cemas nanya soal nasib warga desa lainnya, cuma buat dikasih tahu kalau mereka semua udah dievakuasi. Jawaban itu bikin trio ini lega banget. Walaupun si nenek malah khawatir banget. Kenapa anak-anak ini balik lagi ke desa yang lagi bahaya? Bukannya ikut evakuasi bareng yang lain. Lagi pula, monster yang baru saja mereka lawan itu cuma sekelas larva kalau dibandingin sama monster dewasa raksasa yang lagi neror area itu sekarang. Tiba-tiba, sebuah suara yang tenang memecah ketegangan, meyakinkan si nenek kalau dia nggak perlu panik sama sekali soal monster raksasa yang dia sebutin tadi. Pendatang baru ini dengan pedenya ngeklaim kalau dia bisa ngebantai monster itu sendirian. Si nenek kaget ngeliat wajah-wajah yang dia kenal balik lagi ke zona perang. Dan langsung Nanya ke cowok itu soal warga desa itu. Prajurit beranggut biru itu memastikan kalau sisa warga sipil udah sampai di tempat penampungan dengan selamat. Ternyata, pria parubaya yang nemenin cowok rambut biru ini adalah ayahnya Hakama. Keduanya pun ngelewatin momen reuni yang emosional. Tentu aja ayahnya langsung nuntut penjelasan. Kemana aja dia kabur tadi? Cewek itu dengan jujur ngaku kalau dia pergi ke arah pintu yang disegel. Yang sukses bikin neneknya syok berat. Wanita tua itu marah besar karena Hakama berani-beraninya keluyuran ke wilayah terlarang itu. Menurut legenda lokal, wilayah di balik pintu itu murni cuma milik dewa pelindung desa. Karena si kecil Hakama ngerasa benar-benar terancam sama invasi monster itu. Dia ngejelasin kalau dia kesana cuma buat minta bantuan sang dewa, dan dengan bangganya dia nunjuk kalau sosok dewa dari legenda mereka itu sekarang lagi berdiri tepat di sebelahnya. Tentu aja neneknya skeptis banget. Mentah-mentah nolak buat ngakuin cowok muda entah berantah ini sebagai pelindung suci mereka. Parahnya lagi, dilihat dari penampilannya. mereka nganggap jagoan kita ini berasal dari spesies rendahan, yang bikin ide ngasih gelar suci ke dia terdengar konyol banget. Nggak terima? Si kecil Shandy turun tangan dan nyoba ngeyakinin kakak laki-lakinya yang berambut biru itu kalau Jin beneran dewa asli. Sebagai balasannya, kakaknya yang penuh prasangka ini langsung menepis omongannya dan dengan sengaja nunjuk ke telinga manusia Jin yang kelihatan biasa aja. Di masyarakat mereka, siapapun yang gak mewarisi ciri fisik hewan bakal diklasifikasiin sebagai makhluk rendahan. Sejauh yang cowok ini tahu, adik perempuannya cuma lagi kena kesalahpahaman yang naif banget. Meski begitu, garis kecil itu tetap teguh pada pendiriannya. Dengan bangga bilang kalau pria ini dengan gampang ngalahin monster yang ngejar mereka. Sama sekali nggak terkesan. Kakaknya menapis pencapaian itu dan dengan sombongnya ngeklaim kalau dia juga bisa ngalahin monster itu dengan gampang. Lalu ngalihin perhatiannya ke pahlawan kita yang udah kelihatan capek banget ngeladenin semua omong kosong ini. Prajurit berambut biru itu ngancam si penyusup, nyuruh Jin buat segera cabut dari desa karena mereka nggak punya tempat buat nampung makhluk berdarah rendahan. Kawat tengil itu jalan ngelewatin Jin sambil terus ngomel. Saking pedenya yang kebangetan, dia dengan sukarela ngambil misi bunuh diri buat ngebunuh monster raksasa itu. Sendirian aja. Ngomong-ngomong, cowok rambut biru yang sombong ini namanya Sars. Si nenek kelihatan panik banget ngelihat keputusan nekat dan impulsif yang baru aja diambil sama Sars. Dia lalu ngalihin perhatiannya balik ke Jin. Biarpun dia sebenarnya masih nggak peduli siapa Jin sebenarnya. Dia ngaku kalau bakal nggak sopan banget kalau dia nggak ngucapin terima kasih yang tulus karena Jin udah nyelamatin nyawanya. Setelah berterima kasih, dia minta satu bantuan terakhir.
Tolong kawal anak-anak ini kembali ke tempat penampungan yang aman sementara dia pergi. Buat mastiin SARS nggak buang-buang nyawanya cuma karena kesombongan semata. Gak heran, jagoan kita mentah-mentah nolak permintaan itu. Mereka udah terang-terangan ngerendahin harga dirinya. Dan Jin pastinya nggak bakal cuma diam aja, ngebiarin mereka nginjek-injak harga dirinya. Dia mutusin buat ngasih paham ke mereka biar sadar kalau dia bukan penonton yang gak berguna. Dan dia jelas bukan spesies rendahan. Adegan lalu pindah ke danau terdekat, yang saat ini jadi sarang buat monster raksasa yang menjijikan itu. SARS akhirnya tiba di lokasi. Dan cowok ini sama sekali gak gentar sebelum masuk ke kuda-kuda bertarung. Dengan tombak dan tubuh yang dialiri petir menyambar ala Zeus. Dia lari secepat kilat ke arah monster itu, sebagai upaya buat serangan balik. Makhluk menjijikan itu benar-benar pakai anak-anaknya sendiri sebagai senjata proyektil. Untungnya larva berlendir yang menjijikan ini jadi target empuk buat tombak. Listriknya SARS. Dengan jalan yang udah bersih, SARS manfaatin celah itu melompat tinggi dari tanah buat ngasih tebasan maut tepat di wajah monster brengsek itu. Monster itu menjerit keras menahan sakit yang luar biasa. Tapi tentu aja, kita semua tahu kalau ngalahin monster ini nggak mungkin segampang itu kan. Dan tebakan kita benar, bikin SARS shock berat. Luka menganga yang dalam di wajah monster itu langsung mulai beregenerasi. Rasa shock yang tiba-tiba bikin prajurit rambut biru itu terpaku, ninggalin celah terbuka lebar buat serangan balik yang mematikan. Dia nggak punya waktu buat menghindar, tapi persis kayak yang kita harapin, Jin turun tangan di detik-detik terakhir. Dengan gampang menangkis serangan masif itu, seolah itu bukan masalah besar. SARS, si bodoh yang tadinya sombong gak ketulungan itu, Tiba-tiba dihantam sama tamparan realita yang keras. Dan asiknya, pertunjukan ini baru aja dimulai. Monster itu melompat mundur buat ngeluncurin serangan lain dengan kekuatan 2 kali lipat dari sebelumnya. Tapi jagoan kita ini bahkan gak ngasih makhluk itu kesempatan buat ngayunin serangannya. Cuma dengan jentikan jari yang santai. Jin menembakkan energi yang nembus dan bikin lubang rapi di daging monster itu. Si bocah tengil SARS cuma bisa nontonin aksi spektakuler itu dalam diam saking syoknya. Gak lama setelah itu, Sisa anggota kelompok tadi datang lari-lari ke tepi air. Mereka bahkan belum selesai ngatur napas habis lari gila-gilaan, tapi rahang mereka udah jatuh lagi sampai ke lantai. Ngelihat jagoan kita nahan monster kolosal itu cuma pakai 1 tangan. Saat monster itu terus nyoba ngasih tekanan luar biasa. Jin beneran mulai ngerasa bosan sama pertarungan ini. Mutusin buat nyelesain semuanya secepat mungkin. Dia ngeraih pinggang SARS dan melompat menghindar. Pas kameranya nge-zoom out, kita bisa ngelihat monster raksasa itu udah benar-benar tertembus hancur oleh energi Jin. SARS dengan panik berdebat kalau serangan besar yang mencolok itu percuma aja. Kalau monsternya bisa terus-terusan beregenerasi tanpa batas. Untungnya, Jin udah memperhitungkan variabel itu dengan sangat matang. Disinilah persisnya nanomachine itu berguna banget. Secara aktif menetralkan regenerasi sel monster tersebut. Serangan yang SARS kasih sebelumnya sebenarnya lumayan berdampak. Tapi lukanya terlalu dangkal buat ngasih overload ke faktor penyembuhan makhluk itu. Sekarang, SARS praktis lagi ngalamin mental breakdown. Cuma buat mencerna kemungkinan kalau cowok rendahan ini mungkin beneran dewa pelindung mereka. lucunya, Jin dengan cepat ngebantah kalau dia punya garis keturunan dewa yang bikin dia pantas dapat gelar semegah itu. Yang dia tahu pasti adalah seluruh alasan kenapa dia masih hidup sampai sekarang adalah buat ngelindungin orang-orang di masa depan dan ngebantai monster-monster yang lagi berdiri di depannya. Mengamuk, monster itu mengaum dan mengayunkan ekor raksasanya dengan liar. Mati-matian nyoba buat ngegencet pahlawan lincah kita yang terus aja menyelinap ngelewatin pertahanannya sehalus air. Setelah merumuskan strategi kemenangan dengan cepat, Jin lanjut melumpuhkan makhluk itu sepenuhnya dengan menjebaknya di dalam kristal es kuning yang padat. Sambil ngumpulin energi buat serangan kritikal yang dijamin bakal ngehancurin monster itu berkeping-keping, dia akhirnya ngasih perkenalan yang layak. Dia mendeklarasikan dirinya sebagai monster yang lahir langsung dari kebodohan tragis umat manusia itu sendiri. Dia adalah peninggalan masa lalu yang selamat setelah melewati tidur panjang selama 100 juta tahun. Senjata khusus yang diciptakan buat ngebersihin bumi dari ancaman mengerikan ini. SARS jelas lagi nggak dalam posisi buat paham apa yang lagi diomongin sama cowok ini. Tapi satu-satunya hal yang dia peduliin sekarang adalah apakah Jin beneran bisa ngebuktiin klaim gilanya itu. Ya, tentu aja Jin bisa. Lagi pula, dia adalah puncak nyata dari eksperimen brutal dan tragis yang gak terhitung jumlahnya. Sebuah senjata yang disiapin di luar nalar. Lahir dari sejarah umat manusia yang berlumuran darah, dia adalah yang pertama. Yang terakhir, dan satu-satunya manusia sejati yang tersisa di dunia ini. Dengan perkenalannya yang udah tuntas, Jin nembakin serangan energi yang sangat menyilaukan. Sampai langsung membakar monster itu jadi abu seketika.
Tembakan energinya tuh bener-bener gila. Saking kuatnya sampai nembus atmosfer bumi dan terus meluncur ke ruang angkasa. Ini sih udah pasti bikin monster brengsek itu nggak punya kesempatan buat regenerasi lagi. Karena monsternya udah fix mati dan jadi debu. Caesar sampai speechless total. Kesombongannya yang setinggi langit tadi langsung hancur lebur di depan matanya sendiri. Sementara itu, tanpa disadari sama kelompok jin, ternyata ada seseorang yang lagi ngawasin jagoan kita ini dari balik semak-semak. Cewek misterius ini awalnya cuma dikirim buat mata-matain tipe invader baru yang dilaporin muncul di danau. Dia jelas nggak nyangka bakal seberuntung ini bisa nyaksiin Monster jenis lain yang lagi beraksi. Menurut pandangannya, bahkan petinggi elit dari Ordo Kesatria Suci di ibu kota kerajaan sekalipun, Nggak bakal berani maju sendirian ngelawan ancaman raksasa kayak gitu. Tapi pemuda tak dikenal ini malah bikin pertarungan tadi kelihatan gampang banget. mata-mata ini tuh saking hype-nya sampai nggak bisa nahan rasa antusias buat segera laporin semua yang dia lihat ke guildnya. Terus, di hari yang sama, Jin akhirnya dengerin pesan hologram berusia jutaan tahun yang ditinggalin sama sahabatnya, Kagura. Teman digitalnya ini buka obrolan dengan bilang, kalau pasti udah jutaan tahun berlalu saat Jin akhirnya nonton pesan ini. Karena lompatan waktu yang super jauh ini, Kagura penasaran banget gimana wujud bumi di masa depan. Dan apakah lingkungan planet ini beneran udah pulih? Tanpa basa-basi, dia langsung ngasih kabar buruk. Para koruptor jahat itu nggak akan pernah benar-benar punah. Meskipun dunia ini udah pulih secara drastis, dan jujur aja fakta itu udah kelihatan jelas banget sekarang. Soalnya, Jin kan baru aja selesai ngelawan salah satu dari mereka. Kagura ngungkapin kalau selama Jin berada dalam masa hibernasi panjang, dia sendiri juga beberapa kali masuk ke mode cold sleep cuma buat ngamatin perubahan bertahap yang terjadi di seluruh dunia. Berkat pemulihan lingkungan, jumlah keseluruhan koruptor emang terus menurun. Sayangnya, seiring berubahnya ekosistem, para koruptor ini juga ikut berevolusi, menyesuaikan diri. Adaptasi ini jadi tanda bahaya kalau dunia nggak akan pernah bisa sepenuhnya bersih dari ancaman mereka. Buat ngatasin ini, Kagura ngejelasin kalau dia sengaja ngedit genetik dari bentuk kehidupan baru yang bermunculan. Ngasih mereka potensi buat ngelawan para koruptor, bukan cuma sekadar jadi mangsa yang pasrah. Nggak cuma itu, Kagura ngasih tahu kalau dia ninggalin power up gila-gilaan khusus buat jagoan kita ini. Yat, Jarum suntik misterius berisi cairan hijau bercahaya itu adalah benda yang harus disuntikan Jin langsung ke nadinya. Begitu dia ngelakuinnya, tubuh Jin langsung berderak dan memancarkan energi misterius. Serum yang baru aja dia pakai itu ngasih dia tingkat kecocokan 100% dengan nanomachine. begitu integrasinya selesai total, Jin dapat kemampuan gila buat nyiptain objek fisik lewat nanomesin, sebuah transformasi bentuk. Bagian terbaiknya, upgrade ini baru ujung gunung es doang. Sahabat lamanya ini ngungkapin kalau dia udah nyembunyiin power up serupa yang tersebar di seluruh dunia. Dia sengaja nggak nyimpen semuanya di satu tempat, buat jaga-jaga kalau para koruptor berhasil ngancurin satu fasilitas dan melenyapkan semuanya sekaligus. Ditambah lagi, perburuan harta karun ini bakal mastiin Jin buat keliling dunia dan ngelihat sendiri keindahan dunia baru ini. Kagura ngaku, Kalau dia nggak tahu ancaman macam apa yang bakal dibawa para koruptor di era yang jauh ini. Tapi dia yakin 100% kalau masa depan bakal jauh lebih cerah daripada realitas apokaliptik suram yang mereka tinggalin berabad-abad lalu. seiring berjalannya pesan, proyeksi hologram itu nunjukin seberapa banyak ilmuwan malang ini menua seiring waktu. Ini jadi momen yang sedih campur haru saat Kagura nunjukin kesedihannya yang mendalam. Karena dia tahu dia nggak bakal bisa ngelihat dunia yang udah pulih dan indah ini dengan mata kepalanya sendiri. Setelah resmi menyerahkan tongkat estafet dan tanggung jawab masa depan. Kepada Jin, pesan itu pun akhirnya selesai. Pas banget, Hakama dan anggota kelompok lainnya datang. Sibuk nyariin sosok yang mereka sebut dewa pelindung. Dia dan si manusia koala, Danpo, datang buat narik Jin balik ke desa. Karena seluruh penduduk udah nungguin. Dia dengan antusias. Pas mereka jalan balik, mata tajam Jin nangkap pemandangan kunci akses fasilitas penelitian yang gak asing lagi, ngantung di leher Hakama. Karena penasaran, dia nanya soal Leontin itu. Pengen tahu dari mana persisnya cewek itu bisa dapetin barang tersebut. Hakama ngejelasin kalau dulu banget ada sosok luar biasa yang nyuruh leluhurnya buat mewariskan benda itu dari generasi ke generasi sebagai jimat pelindung. Legenda bilang, Kalau ada bahaya besar yang ngancam desa, kunci ini bakal manggil dewa pelindung buat nyelamatin mereka. Dengerin ini, Jin. Bener-bener tersentuh. Dia seneng banget karena sahabatnya sampai repot-repot ngatur semua ini buat dia. Bikin dia ngerasa berutang budi banget sama Kagura. Balik ke tengah desa, pesta besar-besaran udah diadain. sementara semua orang sibuk makan dan minum, anak-anak akhirnya ngebawa pelindung mereka kembali jadi pusat perhatian. Tapi, suasananya sedikit berubah. Pas orang dewasa di desa langsung mulai bisik-bisik pas ngelihat makhluk yang mereka anggap spesies rendahan.
Di pikiran sempit mereka, nggak masuk akal. Buat makhluk yang secara biologis kelihatan biasa aja, buat megang gelar legendaris Dewa Pelindung. Pas mereka lagi terang-terangan ngeraguin potensi jagoan kita. Zars tiba-tiba berdiri dan langsung ngamuk ke kelompok itu karena berani-beraninya nyalahin penyelamat mereka. Dia bahkan sampai ngasih beberapa pukulan yang emang pantas mereka dapetin. Lagian, orang-orang munafik ini adalah pengecut yang sama yang langsung lari terbirit-birit pas bahaya muncul di depan mata. Ngelihat adegan ribut-ribut ini, Hakama dan Danpo bisa nyium aroma kemunafikan yang pekat banget dari Zars. Gimana nggak? Dia kan orang pertama yang ngeremehin dan ngeraguin kekuatan Jin habis-habisan beberapa jam yang lalu. Nenek kepala desa lalu maju buat ngomong langsung sama Jin. Ngerasa utang nyawa, dia berusaha nyampein rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama seluruh desa. Realitasnya, kalau bukan karena campur tangan Jin yang tepat waktu, nggak ada satupun dari mereka yang bakal berdiri di sana sekarang. Desa mereka pasti udah jadi abu. Sesuai karakternya, jagoan kita ini dengan santai menepis pujian itu. Bersikeras kalau itu cuma bagian dari kerjaannya. Tetap aja, dia tahu orang-orang ini nggak bakal ngebiarin dia pergi gitu aja, tanpa ngasih sesuatu sebagai tanda niat baik. Daripada minta kekayaan materi, dia minta sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu informasi. Jin pengen penjelasan detail soal keadaan dunia saat ini. Sayangnya, sekumpulan penduduk desa yang terisolasi ini nggak punya kapasitas buat ngejawab pertanyaan geopolitik seberat itu. Buat dapat jawaban yang dia cari, Mereka sangat nyaranin Jin buat pergi ke ibu kota kerajaan, tempat Raja Kromosia tinggal. Karena orang dari berbagai kalangan kumpul di ibu kota, tempat itu jadi pusat utama buat urusan global dan informasi penting. Mereka nyebutin kalau pedagang dari desa Kodama sendiri sering pergi ke sana buat jual barang khas yang dibuat dari benang ulat sutra kayu. walaupun jalan menuju ibu kota terkenal panjang dan bahaya, si nenek yakin Jin bakal baik-baik aja. Karena jelas-jelas dia bukan orang sembarangan. Nenek itu bahkan nugasin Hakama buat jadi pemandu resminya. Nyaranin Jin buat bawa dia, karena Hakama emang udah ada rencana ke ibu kota kerajaan. Soalnya, Hakama adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa pakai kekuatan ilahi. Dia pengen daftar ke akademi bergengsi yang khusus ngelatih pengguna sihir. Jin beneran kaget pas tahu kalau institusi pendidikan formal masih ada di era ini. Tiba-tiba jadi jelas kalau jagoan kita ini udah dapat satu pengagum yang super berisik dan loyal banget. Zars dengan semangat nawarin diri buat jadi bodyguard pribadi si Dewa Pelindung di perjalanan itu. Tapi si nenek tua langsung nolak mentah-mentah. Ngingetin Zars kalau dia sama sekali nggak punya alasan buat pergi ke ibu kota. Tapi Zars dengan lantang nyombong kalau dia punya alasan kuat. Dia berencana buat gabung sama Ordo Kesatria Suci yang terhormat. Tapi nenek tahu ini cuma angan-angan kosong doang. Nenek itu dengan kejam nunjukin fakta kalau Zars aja gagal masuk ke akademi dasar. Jadi buat gabung ke Ordo Ksatria Elit itu kemungkinannya super kecil. Ini bikin Jin kaget. Mengingat Zars adalah pengguna kekuatan ilahi, Jin ngira cowok itu bakal lolos proses pendaftaran dengan gampang. Hakama ngasih pencerahan soal syaratnya. Ternyata ada ujian tertulis wajib yang emang dirancang khusus buat nyaring orang-orang bodoh. Dan Zars secara tragis jadi korban dari kebodohannya sendiri. Di sisi lain, Jin ngerasa makin penasaran sama kelas elit yang disebut Kesatria Suci ini. Ngomong-ngomong soal itu, adegannya pindah dari desa ke seorang kesatria berbaju jirah tebal. Dia kelihatan kaget banget pas dengar kalau invada raksasa yang neror wilayah desa Kodama udah benar-benar dimusnahkan. Orang yang bawa berita gila ini adalah cewek mata-mata yang sama yang ngawasin seluruh pertarungan di danau dari balik semak-semak. Kesatria itu minta dia mastiin faktanya sekali lagi. Dan cewek itu dengan tegas membenarkan ceritanya tanpa ragu sedetik pun. Si Kesatria Suci bener-bener gak percaya. Sampai hari ini dia gak pernah ngebayangin ada orang di luar ordo elit mereka yang punya kemampuan murni buat solo monster sekelas itu. Pas di tengah-tengah laporan mereka, seekor koruptor tiba-tiba nyoba nyergap si mata-mata. Lompat ke arah punggungnya yang terbuka, kesatria itu bereaksi dengan kecepatan kilat, nyabut pedangnya dan ngebelah monster itu jadi dua dengan bersih. Daripada mundur ke tempat aman di kerajaan, kesatria ini bikin keputusan berani. Dia ngerasa terlalu penasaran, pengen banget nyari dan ketemu langsung sama pria misterius yang dengan gampang ngebantai monster raksasa itu. Jin bangun di pagi yang indah, nikmatin udara segar. Dia masih susah percaya kalau dia bisa nikmatin pemandangan kayak gini. Ada sebagian dari dirinya yang nyesel karena sahabatnya, Kagura, gak bisa ngeliat ini. Di sebelahnya, salah satu anak bawain pakaian buat dia. Nyuruh si Dewa Pelindung buat memakainya. Di adegan selanjutnya, jagoan kita udah ada di pinggiran desa. Nenek Hakama ngingetin cucunya buat jalanin tugasnya sebagai pemandu dengan benar, sementara Zars ngambek karena dia nggak bisa jadi orang yang mandu Jin. Selama perjalanan, Jin ngasih perhatian khusus ke cowok itu,
dan bahkan muji pergerakan SARS. Meyakinin dia kalau Jin bakal nunggu kedatangannya di ibu kota kerajaan. Omongan ini bikin Zars teriak kegirangan kayak fangirl. Ngedoain yang terbaik buat Dewa Pelindung dan berharap dia jagain Hakama. Hakama sendiri disuruh hati-hati, dan dengan itu, perjalanan mereka berdua pun dimulai. Seiring kepergian mereka, si cewek mungil dan pria tinggi ini jalan bareng, ngelewatin berbagai macam pemandangan indah yang menjain mata. Hakama nunjukin jalan sampai akhirnya mereka bikin camp. Jin nanya, seberapa jauh lagi jarak ke ibu kota? Ternyata butuh 4 hari jalan kaki lagi, jadi nggak sejauh yang dia kira. Tapi Hakama benar-benar penasaran soal tujuan Jin dan kenapa dia bersikeras banget buat ngejelajahin dunia. Nolak buat cerita, Jin bilang ke Hakama kalau itu rahasia. Jauh di lubuk hatinya, jagoan kita ini tahu kalau para koruptor masih hidup. Berdasarkan penjelasan singkat Kagura, dan fakta kalau dia bahkan ketemu beberapa koruptor di era ini, tingkat reproduksi normal mereka cuma terjadi di lingkungan yang hancur dan tercemar. Kebalikan banget sama tempat ini. Yang artinya, ada sesuatu atau seseorang di balik layar yang menyebabkan perubahan ini. Dan itu harus diselidiki. Hakama jadi takut ngelihat Jin masang muka serius banget pas lagi asyik mikir. Jadi Jin minta maaf ke dia karena udah ngelamun. Jin paham satu hal, era ini nggak sepenuhnya dikuasai sama makhluk koruptor. Tanda-tanda kehidupan yang bertahan kelihatan jelas di mana-mana. Tujuan utama pertamanya adalah nyelidiki orang-orang di era ini. Baru setelah itu ngurusin para koruptor. Neliti monster-monster itu nggak terlalu susah karena dia bisa ngelakuinnya sendiri di waktu luang. Selain itu, bro kita ini pengen perubahan instan dan minta Hakama buat berhenti manggil dia Dewa Pelindung. Cewek itu ngasih dia rasa hormat yang berlebihan. Sampai Jin harus maksa Hakama buat panggil dia Jin aja. Suara kuda berpacu narik perhatian mereka berdua. Seorang satria suci datang bareng timnya. Minta waktu sebentar buat ngomong sama dua kita ini. Cowok ini kelihatan kayak pangeran berkuda putih pada umumnya. Tapi Jin gak peduli dan tetap nanya siapa dia. Berasal dari Ordo Kesatria Suci. Kapten Divisi ke-7 ini ngenalin dirinya sebagai Argus Ulton. Konsep Kesatria Suci ini masih baru buat jagoan kita. Yang jadi penasaran apakah mereka ini orang-orang menarik yang diomongin sama penduduk desa. Di antara tim Argus, ada satu kesatria bawel yang tiba-tiba tantrum dan gebentak rakyat jelata itu karena dianggap nggak sopan sama kaptennya gara-gara nggak mau berdiri. Dia bahkan bilang ke kaptennya, kalau dua orang ini pasti pelakunya. Tapi Argus langsung nyuruh dia buat tenang. Karina masih ngomel di belakang, sementara kesatria suci itu ngomong sama Jin dengan lebih sopan kali ini. Jagoan kita cuma penasaran sama omongan Karina tadi. Tapi kesatria suci itu mengabaikannya. Bersikap seolah cewek itu cuma lagi kurang ajar aja. Argus lalu ganti topik dan nanya soal identitas Jin. Dari mana asalnya atau kemana tujuannya? Selanjutnya, Hakama ngejelasin kalau mereka dari desa Kodama. Dengan rute menuju ibu kota kerajaan. Karina pakai info ini sebagai konfirmasi. Lagi-lagi sok tunggi. Pas dia nuduh mereka berdua sebagai spesies rendahan. Malahan, dia mulai ngasih analisis sok pintar, bertingkah seolah IQ-nya 3000. Karena berhasil ngebongkar identitas makhluk rendahan dari desa Kodama. Jin malah takjub sama kemajuan dunia ini pas dengar kalau ada yang namanya catatan kelahiran. Tapi Argus motong lagi dan nyetop Karina yang bikin asumsi sembarangan. Faktanya, dia bisa lihat kalau gadis kecil itu, Hakama, sebenarnya pakai baju khas Kodama, baju berkualitas tinggi yang bahkan dihormati di ibu kota. Anak-anak desa biasa nggak pakai baju semewah itu. Yang ngebuktiin kalau mereka emang beneran dari desa tersebut. Ini ngebuktiin betapa bodohnya Karina lagi. Meskipun dia yakin soal gadis itu. Argus nyabut pedangnya dan ngarahin ke pria di depannya. Nyatain kalau cowok ini beda dari yang lain. Pertama, dia belum pernah lihat pakaian yang dipakai cowok ini. Yang nimbulin pertanyaan, dari mana sebenarnya dia berasal? Kesatria suci itu cerita kalau banyak bandit yang neror jalan antara desa Kodama dan ibu kota. Bisa jadi cowok ini salah satu dari bandit itu yang nyoba perdagangan anak. Dan Hakama juga ikut sekongkol. Sambil bertingkah polos, garis kecil itu nyoba ikut campur buat ngebantah. Tapi mereka nggak percaya sepatah kata pun. Tanpa pikir panjang, Hakama nyiapin serangan. Tapi malah langsung tersudut sama beberapa pedang sihir yang ngunci pergerakannya dari segala arah. Dia dapat pujian dari kesatria suci karena punya kekuatan ilahi. Walaupun jagoan kita lumayan terkesan sama kekuatan seorang kesatria suci, kemampuan Argus emang kuat. Jin bisa langsung lihat itu, dan sekarang karena Argus ada di posisi yang berkuasa, kesatria suci itu nuntut penjelasan dari mana pria ini berasal. Informasi itu bakal jadi penentu apakah jagoan kita bakal dibiarin hidup atau enggak. Tapi baru denger itu aja, Jin langsung natap dia dengan aura membunuh. Ketegangannya benar-benar pekat. Tapi akhirnya bro kita mutusin buat nahan diri.
Dan cuma ngehela napas sambil bilang kalau dia dari desa Kodama. Karina langsung nyolot dan ngatain dia pembohong di depan mukanya. Tapi Argus dengan tulus nerima penjelasan ini dan nurunin senjatanya. Ini benar-benar perubahan yang bikin syok. Apalagi cowok itu baru aja beberapa detik lalu ngasih ancaman pembunuhan. Ksatria suci itu setuju kalau Jin nggak bohong. Sementara Hakama secara resmi nyatain Jin sebagai dewa pelindung desa. Konsep dewa pelindung ini bikin Ksatria suci itu tertarik. Tapi dia nggak nanggepin serius dan balik badan buat pergi. Dia naik ke kudanya lagi sambil minta maaf atas ketidaksopanannya. Argus sebenarnya ngelakuin semua itu murni sebagai bagian dari tugasnya. Sang kapten yakin kalau mereka bakal ketemu lagi di ibu kota kerajaan nanti. Malahan, Dia nawarin mereka buat nyari dia kalau sampai kena masalah. Sambil ngomong gitu, dia buru-buru pamit, bikin Karina yang ngarep bakal ada pertarungan seru jadi malu sendiri. Entah kenapa, bahkan Jin aja kelihatan bingung sama kebutuhan psikotik cewek nyebelin ini akan drama. Di adegan selanjutnya, kita lihat tim itu lagi di jalan menuju tujuan berikutnya. Karina maksain diri tanpa alasan yang jelas. Neken kalau Jin itu mencurigakan, dan mereka nggak seharusnya ngebiarin spesies rendahan itu lolos gitu aja. Kata-kata spesies rendahan itu tertahan di tenggorokannya pas Argus ngejek cewek itu karena nggak tahu siapa di antara mereka yang sebenarnya spesies rendahan. Yang mengkonfirmasi isi pikirannya. Rea sangat setuju, yang bikin Karina shock. Malahan, Rea nekenin seberapa gilanya jarak kekuatan antara mereka dan pria yang baru aja mereka hadapi itu. Waktu itu, Argus sebenarnya udah nyoba buat nyerang 3 kali dalam satu momen. Tapi instingnya bahkan gak ngizinin dia buat ngelakuin itu. Dia bisa ngerasain kalau Jin, yang tangannya masuk di saku, Bakal langsung beraksi dan nge-counter serangannya bahkan sebelum gerakan Argus selesai dibikin. Jujur, gue gak tahu gimana persisnya itu bekerja. tapi gila, jagoan kita emang sekeren itu. Ngomong-ngomong, Argus bahkan sempat nyoba pakai kekuatan ilahi. Dan di hadapan Jin, kekuatan Syalan itu bahkan gak mau aktif, yang bikin Karina ketakutan. Jurus yang sama yang dia pakai ke Hakama. Dan dengan gampang nyudutin cewek itu, sama sekali gak mempan ke Jin. Rea juga nyoba ngelakuin hal yang sama, tapi gagal total juga. Yang ngisyaratin kalau ada perbedaan liga yang sangat jauh antara kekuatan mereka dan monster kayak Jin. Pencapaian kayak gitu, bahkan di mata Argus, paling banter cuma bisa dilakuin sama komandan tertinggi di Ordo Kesatria. Rea dan Karina cuma bisa melongo. Cewek bodoh itu sama sekali nggak sadar seberapa jauh mereka kalah kelas waktu itu. Si pangeran berkuda putih ini nekenin kalau mereka baru aja ketemu monster, sebuah anomali yang beda dari yang lain. Dan gak apa-apa kalau Karina bikin kesalahan karena dia masih baru di unit mereka. Soal siapa yang ngebunuh Infada di desa Kodama, Argus curiga kalau itu adalah orang yang sama. Karina mikir kalau situasinya bahaya, tapi kaptennya cukup bijak buat sadar kalau jauh lebih bahaya nyerang seseorang. Yang sama sekali nggak mereka ketahui informasinya. Dia juga ngerasa Jin cukup santai karena milih bersikap pasif. Dan sekarang tujuan mereka adalah balik ke ibu kota kerajaan. Karena keterlibatan mereka udah nggak dibutuhin lagi, hal terakhir yang mereka obrolin adalah buat ngelaporin ke guild soal situasi para bandit. Dan di dalam pikirannya, Argus masih terus kepikiran soal sosok dewa pelindung dari desa Kodama ini. seandainya saja pria itu mau jadi sekutu mereka, pasti banyak banget masalah negara yang bisa langsung beres. Di adegan selanjutnya, jagoan kita ini lanjut jalan lagi bareng Hakama. Hakama sempat bahas soal orang menarik yang mereka temui sebelumnya. Jin jadi penasaran, apa semua kesatria suci itu sekuat orang yang mereka temui tempo hari ya? Tapi Hakama langsung ngejelasin kalau Argus itu pengecualian. Bahkan di dalam Ordo Ksatria, cuma yang paling jago dari yang terbaik yang bisa diangkat jadi ksatria suci buat mimpin mereka. Argus itu benar-benar ada di puncak rantai makanan mereka. Hakama sampai meragain betapa cepatnya Argus ngaktifin ilmu rohnya waktu itu. Nah, istilah ini tuh asing banget buat Jin. Ternyata, di era sekarang ini, minjam kekuatan roh itu disebut sebagai kekuatan suci. Dan teknik buat ngelatih kekuatan itu pada dasarnya disebut metode roh atau ilmu roh. Dengan kata lain, mesin nano milik Kagura dan Jin malah dianggap sebagai roh yang di luar nalar orang-orang zaman ini. Jin sadar banget kalau teknologi mereka pasti kelihatan kayak sihir fantasi yang gila banget. buat orang-orang di era ini. Tapi Jin juga nggak bisa berhenti kepikiran soal betapa marahnya Karina kalau bahas soal makhluk rendahan. Gara-gara itu, Jin makin penasaran dan akhirnya tahu kalau di era sekarang ini ada berbagai macam ras manusia yang berbeda. Ada yang penampilannya mirip serangga, ada juga yang mirip ikan. Menurut cerita neneknya Hakama, bahkan ada ras tertentu yang cuma bisa hidup di air atau di wilayah yang spesifik banget. Semua itu berubah seiring berjalannya waktu, karena makhluk-makhluk ini berevolusi buat beradaptasi sama lingkungan mereka. Fakta ini benar-benar bikin Jin takjub.
Dia langsung mikir, ini berarti ada manusia-manusia yang selamat di masa lalu, yang jadi pemicu siklus evolusi ini. 100 juta tahun kemudian, tapi dia nggak mau terlalu pusing mikirin asumsi besar ini. Jin malah nyimpulin kalau orang-orang yang gagal berubah dan beradaptasi sama lingkungan, akhirnya cuma jadi bahan tertawaan. Mereka inilah yang dicap sebagai spesies rendahan. Karena nggak bisa beradaptasi, mereka dianggap sebagai kaum kasta bawah yang lemah banget. Parahnya lagi, masyarakat di era ini memperlakukan mereka kayak sampah, bahkan sampai ngejual mereka sebagai budak. Konsep perbudakan yang masih ada di era ini benar-benar bikin Jin muak. Tapi Hakama punya pendiriannya sendiri yang cukup kuat. Dengan polosnya, dia bilang kalau sebenarnya nggak ada bedanya antara mereka dan si spesies rendahan ini. Dia nggak habis pikir kenapa orang-orang bisa ngerendahin orang lain cuma karena mereka berbeda. Buat Hakama, setiap orang itu punya keanehannya masing-masing. Dengar omongan sedewasa itu, Jin benar-benar kagum sama karakter garis kecil ini. Pas mereka lagi asyik ngobrol, tiba-tiba ada seseorang yang muncul di depan mereka dengan kondisi aut-autan dan babak belur. Anak ini ambruk di tengah jalan sambil mohon-mohon minta tolong. Hakama yang panik langsung lari nyamperin dia. Jin merhatiin anak itu lamat-lamat. Dia sadar kalau anak ini nggak punya ciri fisik hewan apapun, terutama kalau dilihat dari telinganya. Berarti anak ini semacam manusia biasa. Badannya penuh memar dari leher sampai ujung kaki. Luka-luka kayak gini jelas bukan karena kecelakaan biasa. Hakama berusaha sekuat tenaga buat ngebantu anak perempuan itu berdiri. Sementara Jin ngaktifin kekuatannya buat nyembuhin dia. Bukannya berterima kasih, anak ini malah langsung berhenti akting dan nodongin pisau ke leher Hakama. Dia ngancem bakal ngebunuh Hakama kalau Jin berani gerak sedikit aja. Wah, situasinya benar-benar melenceng jauh dari apa yang Jin bayangin. Sekarang dia sadar 100% kalau mereka udah dijebak dari awal. Jin langsung memindai area sekitarnya buat ngecek siapa aja yang lagi ngumpet di dekat situ. Tiba-tiba, seorang pria muncul dari udara kosong dan langsung uji power karena udah kerja bagus ngikutin instruksinya. Kemampuan ini disebut kamuflase siluman. Ini bisa terjadi karena mesin nano menyerap visual dari lingkungan sekitar dan bikin semacam jubah tembus pandang. Satu-satunya kelemahan trik ini adalah mode tembus pandangnya bakal mati kalau penggunanya bergerak. Tapi harus diakui, komplotan ini makanya lumayan jago. Si Kapten Bandit mulai ngejek Jin. Dia ngatain Jin sebagai spesies rendahan yang kebetulan aja punya baju bagus. Dia juga nanya dari mana asalnya Jin. Tapi jagoan kita ini cuma masang muka datar dan tetap cool tanpa ngomong sepatah kata pun. Beneran deh, Jin gak ngerespon sama sekali. Hakama teriak manggil Jin dengan panik. Sementara si kapten ngancam bakal ngabisin nyawa Hakama kalau Jin berani gerak. Hakama malah nekat bertindak sendiri dengan ngaktifin kekuatannya. Tapi Jin langsung ngebentak nyuruh dia berhenti saat itu juga. Jin gak mau Hakama pakai kekuatan itu buat nyerang manusia, karena itu terlalu bahaya. Si gadis kecil jadi bingung harus ngapain. Di sisi lain, si Kapten Bandit malah kesenangan bukan main pas sadar kalau Hakama juga punya kekuatan suci. Mereka lalu nanya ke Jin, apa dia juga punya kekuatan yang sama. Tapi karena Jin lagi iseng, dia malah sok misterius. Kesel liat tingkahnya. Salah satu kroco berotot itu langsung nendang Jin sampai jatuh. Dia nyuruh spesies rendahan ini buat tahu diri, tapi si kapten malah ngomel ke anak buahnya karena takut barang dagangan mereka rusak. Ya, walau begitu, mereka sebenarnya nggak berharap Jin bakal laku mahal sih. Mereka bahkan nggak kepikiran sama sekali kalau Jin itu punya kekuatan suci. Habisnya, tampang Jin bener-bener kelihatan kayak makhluk rendahan di mata mereka. Di saat yang sama, Hakama mulai sadar kalau orang-orang ini adalah bandit. Dan pedagang budak yang pernah diwanti-wanti sama Argus. Si bos bandit lalu ngaktifin mantranya sendiri buat ngurusin Hakama duluan. Hakama bener-bener ketakutan setengah mati. Dia mikir, kalau begini terus, mereka pasti bakal diculik dan dijual jadi budak. Di adegan selanjutnya, lucunya, Jin ngebangunin Hakama dari pingsannya. Jagoan kita ini udah bertelanjang dada gara-gara para bandit bodoh itu merampas semua baju kerennya. Mereka cuma nyisain celana dalamnya doang. Hakama kelihatannya baik-baik aja, tapi dia bener-bener bingung mereka lagi ada di mana sekarang. Tempat itu kelihatan kayak semacam fasilitas penahanan, tempat para budak lain dikurung. Jin ngejelasin kalau ini adalah markas persembunyian para bandit. Dia bahkan nunjuk ke orang-orang yang udah ditangkap sebelum mereka. Semua tahanan itu kelihatan memprihatinkan banget. Kebanyakan dari mereka adalah spesies rendahan. Suasananya suram banget. Tapi kocaknya, Hakama malah lebih penasaran kenapa Jin santai aja bertelanjang dada kayak gitu. Jin ngejelasin kalau mereka ngambil semua barangnya karena dianggap aneh. Tapi Hakama malah takjub ngelihat betapa pedenya pria ini walau nggak pakai baju. Ternyata, penampilan kayak gini justru bikin Jin ngerasa paling nyaman.
Tapi di luar itu, Hakama paling penasaran kenapa Jin gak ngelawan aja waktu di jalan tadi. Padahal dengan kekuatan dewanya itu, dia bisa aja meratakan mereka semua dalam sekali serang. Sebelum Jin sempat jawab, Poire masuk ke ruangan bawa sarapan. Pas lihat mereka udah bangun, dia langsung nawarin makanan itu. Hakama jelas masih kesel banget. Tapi Poir kelihatan masa bodoh. Mau mereka benci sama dia atau enggak? Soalnya dia emang gak pernah ngarep bakal dimaafin. Gadis polos itu masih bete. Tapi Jin malah bikin si rambut biru ini kaget karena nyebut dia sebagai orang yang baik. Pernyataan ini jelas bikin si korban bohongan ini syok. Tapi Jin ngejelasin, orang jahat yang sesungguhnya itu gak bakal peduli sama konsep apakah orang lain benci mereka. Atau apakah mereka pantas dimaafkan. Fakta bahwa Poire masih mikirin hal-hal kayak gitu udah cukup buat nyimpulin kalau jauh di lubuk hatinya, dia itu anak yang baik. Nah, si manusia celana dalam ini udah selesai pemanasan dan langsung masuk ke aksi utamanya. Dia megang jeruji besi itu, dan dengan gaya mirip Paman Iro, dia benar-benar ngebengkokin jeruji itu pakai tangan kosong buat bikin jalan keluar. Poher cuma bisa melongo ngelihat kejadian gila barusan. Kenyataannya, Jin emang sengaja nungguin Poher dari tadi buat ngobrol empat mata. Si rambut biru ini bingung kenapa, tapi Jin udah bisa nebak kalau Poher ini diperas buat kerja sama mereka karena ada orang yang dia sayang dikurung di sini. Poher ketakutan banget karena tebakan pria ini akurat abis. Jin bahkan ngelanjutin tindakannya dengan nyembuhin luka-luka Poher. Dia nekanin kalau satu-satunya alasan dia bisa ketipu di awal adalah karena dia tahu luka-luka di badan gadis itu beneran asli. Penjahat tulen gak bakal nyiksa rekan mereka sendiri sampai setengah mati. Dari situlah, Jin langsung tahu kalau Poher lagi diperas dan dipaksa kerja buat mereka. Kata-kata Jin bikin Puaya ngerasa bersalah banget. Akhirnya, dia berani cerita kalau adik laki-lakinya, Nino, ditangkap sama 6 bajingan itu. mereka terus-terusan ngancem bakal ngejual adiknya ke luar negeri kalau dia berani ngelawan. Kalau itu sampai terjadi, dia nggak bakal bisa ketemu adiknya lagi. Pertahanan Puer hancur, dia nangis terseduh-seduh sampai ambruk. Dia cerita kalau orang tuanya juga dibantai habis-habisan sama para keparat ini. Jadi adiknya adalah satu-satunya keluarga yang dia punya sekarang. Dengar cerita pilu ini benar-benar mancing emosi Jin sampai ke ubun-ubun. Jin beneran murka luar biasa. Hakama akhirnya paham kenapa Jin ngebiarin dirinya ditangkap gitu aja. Tujuannya dari awal emang buat nyelamatin orang-orang ini. Tapi Jin juga tahu kalau penjahat itu keras kepala dan ngeselin banget. Ngebiarin satu orang aja lolos bakal jadi petaka di kemudian hari. Karena mereka bisa ngebangun ulang kekuatan dan bikin masalah lagi. Intinya, jagoan kita ini pengen ngegenjat kecoa-kecoa ini sekaligus. Dia mulai aksinya dengan nendang bandit berwujud hewan ini dari belakang sampai mampus. Dengan jalan yang udah kebuka. Si Gojo Satoru kita ini niat banget buat nyabik-nyabik para bajingan ini. Jin paham betul jalan pikiran penjahat lebih dari siapapun. Dan kita bakal ngerti alasannya pas kita kilas balik ke 100 juta tahun yang lalu. Saat peradaban manusia udah nyentuh puncak kejayaan teknologinya. Jin yang masih kecil saat itu sering dipukulin dan gak punya apa-apa. Awalnya dia sangat mengagumi konsep keadilan di dunia ini. Tapi kekaguman itu dibarengi sama kenyataan pahit. Bahwa dunia yang butuh keadilan, berarti dunia itu juga dipenuhi sama orang-orang jahat yang jumlahnya gak karuan. Contohnya ya, orang-orang yang pengen ngeburu dia. Bisa hidup biasa aja itu benar-benar suatu anugerah yang patut disyukuri. Tapi dengan lingkungan tempat dia tumbuh besar, bocah ini gak pernah ngerasain kedamaian yang dia idam-idamkan. Makanya, kalau ada orang yang berani macam-macam sama dia, Jin benar-benar bakal ngehancurin mereka pakai kekuatannya. Dia matahin tulang mereka dan ngehabisin mereka selama bertahun-tahun. Kemanapun dia pergi, dia selalu numpas orang jahat. Dia terus-terusan ngeberantas siapa aja yang ganggu kedamaian dunia. Sampai suatu hari ada seorang pria yang ngasih pandangan berbeda. Pria itu mikir kalau Jin sebenarnya lahir di dunia yang salah. Dan itu ngebawa kita balik ke masa sekarang. Jagoan kita jalan dengan gagahnya layaknya seorang jagoan sejati buat ngadepin para pecundang di depannya. Setelah ngebantai banyak musuh, sampai mayatnya numpuk, dia cuma pengen nambah rekor pembunuhannya. Tanpa sudi ngejawab pertanyaan apapun. Dia ngelempar salah satu badan bandit itu ke arah Kroco di depannya. Pas Kroco itu nangkep temennya, Jin langsung melesat dengan tendangan secepat kilat dan ngebantai dia. Temennya yang lain cuma bisa ngeri ngelihat Jin nendang orang itu sampai ngebikin kawah di dinding. Jin udah kelihatan persis kayak monster gila yang gak tahu caranya berhenti. Saking takutnya, bandit yang tersisa nyoba kabur. Tapi percuma aja, cuma jeritan kesakitannya yang kedengaran sampai ke tempat para tahanan di lantai bawah. Poer sadar kalau jeritan ini asalnya dari para penculiknya. Dia mulai benar-benar penasaran siapa sebenarnya Jin ini. Dengan santainya, Hakama ngasih tahu kalau Jin itu ibarat dewa yang berjalan, jadi mereka nggak perlu khawatir sama sekali.
Jin bakal ngurus semuanya sendirian. Sekarang mereka cuma perlu ngikutin arahannya buat jalan keluar. Tapi buat Poe, kenyataan kalau mereka bakal diselamatin malah bikin dia merinding. Bos bandit itu bukan orang yang gampang dikalahin. Apalagi dia punya bakat sihir kekuatan suci tingkat tinggi. Kalau disuruh adu kekuatan fisik, susah ngebayangin ada yang bisa numbangin orang itu. Tapi pas Poe lagi sibuk mikirin hal-hal pesimis gitu, jagoan kita ternyata udah bikin si bos berlutut gemetaran. Bos bandit itu mohon-mohon supaya Jin berhenti dan nawarin segepok uang. Bahkan nawarin budak juga. Ngomong-ngomong, adiknya Poyer dikurung di ruangan ini loh. Jin jijik banget denger tawaran soal budak. Dia langsung ngebunuh satu kroco lagi tepat di depan mata si bos. Sementara si pemimpin bandit cuma bisa nanya, apa yang sebenarnya lagi terjadi? Jangankan ngelawan, ilmu rohnya aja nggak bisa aktif pas berhadapan sama perut berotot sucinya Jin. Maksudnya kekuatannya ya? Tapi yang lebih bikin penasaran adalah misteri dari mana Jin bisa punya kekuatan segila ini. Kocaknya, Jin malah ngatahin badut ini sebagai penjahat setengah matang. Soalnya, penjahat sejati itu setidaknya punya inisiatif buat kabur kalau tahu lawan mereka jauh lebih kuat. Tapi bos bandit dan kroco-kroconya ini cuma kumpulan bajingan sombong yang suka ngerendahin orang lain. Dan ngahalu mikir kalau mereka bisa menang. Tapi giliran sadar kalau kekalahan udah di depan mata, mereka malah nangis mohon-mohon. Jujur aja ejakan mental ini bener-bener memuaskan. Dan ngikutin saran jagoan kita, si bos bandit langsung ngambil langkah 1000. Dia lari ke arah lift buat narik tuasnya. Buat melepasin senjata rahasia berupa monster yang mereka kurung. Jin kaget banget pas lihat ada monster corrupted yang dikendaliin sama mereka. Itu adalah monster buas yang super kuat, yang sengaja disiapin buat bangsawan tertentu. Yang bikin heran, kok bisa-bisanya monster ungu berotot ala Arnold Schwarzenegger ini nggak ngeharcurin kandangnya dari awal ya? Si bos bandit seneng banget bisa ngasih tantangan mematikan buat Jin, dan bersumpah bakal ngubah semuanya jadi kekacauan. Sambil meraung kencang, monster corrupted itu ngelancarin serangan pertama dengan ngayunin tangannya buat ngehancurin Jin. Tapi serangannya berhasil ditangkis, ngasih kita pemandangan otot yang luar biasa besar. Proses ini bikin si bos bandit sampai terdiam ngeliat betapa kuatnya bokong Jin. Maksudnya kekuatan ototnya. Sementara itu, Jin ngomong kalau dia emang terlahir dengan tubuh manusia super. Yang punya serat otot berkali-kali lipat lebih padat dari orang biasa. Nah, sekarang giliran dia yang nyerang. Pria ini nendang monster itu sampai mundur sebelum bertekad ngeluarin kekuatan yang lebih gede lagi. Dia nembakin energi ala Kamehameha berasa kayak Goku. Dan langsung ngancurin monster itu berkeping-keping dalam satu serangan mematikan. Udah banyak omong, si bos bandit malah balik lagi ke posisi awalnya. Berlutut ketakutan. Jin natap dia tajam, penasaran apa yang bakal dilakuin bajingan menyedihkan ini selanjutnya. Sekarang setelah dia kehabisan pilihan, si bos nyoba ngeles dan mohon-mohon minta diampuni. Tapi, raja berambut putih kita yang mulia ini malah ngebalas pakai pukulan telak ke wajahnya. Gak ada kata ampun buat dia. Setelah urusannya beres, Jin ngambil balik baju kerennya dan minta maaf ke anak-anak karena udah bikin mereka nunggu. Pertama-tama, dia pengen ngecek dokumen buat ngumpulin bukti langsung dari kejahatan mereka. Dia buka laci dan nemuin sekumpulan catatan yang menarik. Sekilas aja kalian pasti mikir kalau Jin baru aja dapat rezeki nomploh. Tapi nyatanya enggak. Jagoan kita ini sama sekali nggak paham apa yang lagi dia baca. Bahasanya benar-benar asing buat dia. Jadi dia ngerasa gengsi kalau harus minta tolong Hakama buat bacain. Meski begitu, Jin tetap gak habis pikir, kenapa bandit-bandit ini bisa pakai monster corrupted. Buat mastiin kecabisaannya, dia meriksa sisa-sisa bangkai monster yang baru dia kalahin. Dengan cara ini, dia bisa ngakses kamera dari mesin nano yang melayang di sekitar ruangan. Jin pengen ngecek rekaman dari seminggu terakhir. Dan kebetulan banget dia nemuin cuplikan video yang dia cari. Ternyata, ada seorang bangsawan yang datang ke mereka bawa monster itu dan gak mau ngejelasin apa tujuannya. Tapi, dia ninggalin sebuah petunjuk kecil. Penjahat licik ini ngasih isyarat kalau negara ini bakal segera hancur. Jin langsung nyatet detail penting ini di kepalanya buat nanti. Adegan lalu pindah ke anak-anak yang berhasil kabur dari ruang tahanan. Poye akhirnya bisa reuni lagi sama adik kecilnya. Kakak beradik ini langsung pelukan erat banget, ngerasa lega karena dua-duanya selamat dan gak terluka parah. Sang adik lalu noleh dan nyebut Jin sebagai dewa. Berterima kasih atas semua bantuannya. Tapi Jin jelas nolak dipanggil kayak gitu. Di luar itu, Jin malah penasaran sama orang-orang berseragam merah yang lagi nangkepin para bandit. Ternyata mereka itu staf dari serikat. Malahan, pria dengan rambut dan jenggot megah yang berdiri di dekat mereka adalah Master Guild kota ini. Pria itu tertarik sama Jin dan nyamperin buat nanya apa dia ada hubungannya sama insiden ini. Jagoan kita langsung mengiyakan.
Hal ini bikin Padraig ngenalin dirinya secara resmi sebagai Master Guild dan ngucapin terima kasih atas usahanya. Padraig ngeliat Jin dari atas sampai bawah, takjub banget gimana ceritanya ada orang yang bisa ngalahin musuh sebanyak ini tanpa kena luka sedikit pun. Padahal penampilannya persis kayak spesies rendahan, Padraig langsung sadar kalau pria ini nggak bisa diremehin. Master Guild cerita kalau insiden ini bikin banyak banget kerugian. Permintaan buat ngebasmi bandit lagi tinggi-tingginya sekarang. Ini bikin Jin penasaran, karena menurutnya penguasa manapun pasti bakal memprioritaskan penangkapan bandit-bandit ini. Master Guild malah ketawa dan ngejelasin kalau bahkan seorang penguasa kota nggak punya otoritas sejauh itu. Ngurusin kejahatan itu udah jadi tugas mutlak anggota serikat yang udah bersumpah setia sama raja. Bahkan seandainya Lord Shapian, penguasa wilayah ini, Lakuin kejahatan, mereka tetap harus ngelaporin situasinya ke raja. Walaupun hal kayak gitu kelihatannya mustahil. Padraig tetap yakin sama asumsinya. Sementara itu, Jin malah ngebandingin situasi ini sama keadaan 100 juta tahun yang lalu. Dan nyimpulin kalau penguasa kota itu ibarat wali kota. Sedangkan serikat ini bertindak sebagai polisinya. Meski begitu, Lord Shapian jelas bukan orang yang bisa dipercaya gitu aja. Jin akhirnya mutusin buat nyerahin semua dokumen yang dia dapat dari para bandit. Sambil nanya apa dokumen ini bisa berguna buat serikat, Master Guild ngebaca salah satu kertasnya. dan langsung sadar kalau itu adalah daftar lengkap orang-orang yang sering transaksi sama komplotan bandit ini. Berkat daftar ini, mereka bisa dengan gampang nangkap seluruh jaringannya. Karena penasaran, Jin nanya, apa nama penguasa kota juga ada di daftar itu. Tapi hebatnya, nama Lord Shapian gak ada di mana-mana. Ini ngebuktiin kalau dia itu penjahat pintar yang jago banget nutupin jejak. Buat sekarang, Jin gak bisa ngelakuin banyak hal. Dia udah bantu ngebebasin para budak. Jadi dia pengen tahu gimana nasib mereka selanjutnya. Master Guild-nya yakinin kalau serikat bakal bertanggung jawab buat ngulangin mereka dengan selamat, asalkan ada laporan orang hilang yang udah diajuin. Tapi buat mereka yang nggak punya laporan kayak gitu, sayangnya mereka nggak punya tempat buat pulang. Sistemnya emang bobrok banget karena nggak mau ngurusin kasus kayak Puair dan Nino yang udah kehilangan orang tua mereka. Makanya, Jin minta disediain tempat penampungan buat ngerawat mereka. Mengejutkannya, era ini bahkan gak punya panti asuhan di kota. Padraig Koma bisa nawarin buat nyariin anak-anak ini kerjaan. Tapi karena mereka berdua diklasifikasiin sebagai spesies rendahan, nyari kerjaan pun bakal susah banget. Anak-anak lagi pada ngambek nih, sementara Jin agak kecewa karena ternyata dunia ini masih sama aja kayak dulu. Dia nggak mau ninggalin anak-anak ini sendirian, walaupun nggak ada tempat buat kerja. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepalanya. Jadi dia nanya ke mereka berdua, kira-kira mereka mau nggak kerja di suatu tempat kalau ada kesempatan? Puair setuju dan pengen banget nyoba. Hal ini langsung bikin Jin teringat sama sang satria emas, Argus, Yang dulu pernah nawarin bantuan kalau mereka butuh. Di adegan selanjutnya, kita udah pindah ke ibu kota kerajaan, Chromosia, buat nemuin Argus. Nah, satria suci ini lagi dalam perjalanan pulang, waktu tiba-tiba dia ngerasain hawa dingin yang aneh banget. Sesampainya di kediamannya, dia nyurutinnya buat istirahat hari itu. Waktu Argus balik ke ruangannya, dia disambut sama rombongan pelayan dan kepala pelayan yang nyambut dia dengan penuh kebanggaan dan rasa hormat. Hal pertama yang dia lakuin adalah minta laporan terbaru, dan dari reaksi para pelayannya, Sang kesatria suci langsung paham kalau pasti ada sesuatu yang terjadi. Kepala pelayannya minta maaf karena udah ngerepotin tuannya yang baru aja pulang. Di saat yang sama, adiknya ngeliatin adegan itu dari atas dengan tatapan tajam. Argus nerima laporan itu dan langsung dibikin pusing 7 keliling. situasinya jauh lebih parah dari yang dia bayangin, karena ada invader yang tiba-tiba muncul di dalam ibu kota dan bikin kekacauan. Buat dia, gimana monster itu bisa masuk tuh nggak terlalu penting. Yang jadi masalah utama adalah siapa yang ngebantu monster itu masuk. Tebakan terkuatnya adalah, pelakunya pasti seseorang dari Harness Academy, tempat yang isinya orang-orang mencurigakan yang emang niat banget ngehancurin mereka. Dia benar-benar lagi butuh rekan buat ngendaliin situasi di ibu kota. Di waktu yang sama, Jin dan kelompoknya ngelanjutin perjalanan mereka ke ibu kota. 3 hari berlalu begitu aja. Masuk ke misi pembasmian, Puair mulai mikir, apa beneran ada kerjaan di ibu kota buat makhluk rendahan kayak mereka? Karena dasarnya emang baik hati, Jin ngeyakinin mereka kalau kemampuan baca tulis yang mereka punya itu udah jadi nilai plus yang gede banget. Makanya dia nyemangatin anak itu biar lebih pede. Di sisi lain, Hakuma nunjuk ke kejauhan dan ngasih tahu kalau ibu kota udah dekat. Jagoan kita ini benar-benar takjub abis waktu ngeliat betapa megah dan indahnya ibu kota kerajaan. Menjelang malam, mereka akhirnya sampai di dalam ibu kota. Tempat itu ramai banget, orang-orang berlalu lalang di mana-mana.
Hakuma ngejelasin kalau ibu kota ini bergantung banget sama barang impor, yang artinya semua jenis barang bisa ditemuin di sini. Bahkan pakaian Kodama yang pernah mereka obrolin sebelumnya. Jin ngerasa ini hal yang menarik banget. Dan dia juga merhatiin ada banyak mutan serangga di sana. Ada banyak banget ras yang beda-beda di sekitar sini. Nunjukin gimana mereka semua berkembang dengan cara yang beda. Jalanannya bersih, dan keamanan di ibu kota juga top banget. Tapi di balik semua kelebihan itu, tetap aja ada sisi gelap yang menjijikan. Jin ngebatin kalau setiap era pasti punya masalahnya sendiri-sendiri. Dia nanya ke Hakuma soal ujian masuk akademi dan baru tahu kalau ujiannya bakal diadain minggu depan. Mereka rencananya bakal nunggu sampai ujiannya dimulai. Tapi karena nguping ngobrolan mereka, ada cewek berambut pirang yang nanya, apa kelompok ini tertarik buat masuk Harness Academy? Apalagi ngelihat penampilan mereka yang kelihatan kayak spesies rendahan. Terus kita pindah ke kamar hotel, di mana Hakuma dan Nino langsung lompat ke atas kasur yang empuk. Akhirnya mereka bisa tidur di tempat yang layak, dan tujuan awal Jin buat sampai ke ibu kota udah tercapai. Ini bikin dia mikir apa yang harus dia lakuin selanjutnya. Karena walaupun ini era yang baru, dia tetap harus cari cara buat dapat uang demi bertahan hidup. Ngomong-ngomong, si Jin ini dapat duit lumayan banyak dari hasil ngebasmi bandit. Tapi dia sadar uang itu nggak bakal bertahan selamanya. Apalagi buat ngidupin mereka berempat. Terus ada masalah tambahan buat nyariin anak-anak ini kerjaan. Dan solusi paling cepat buat masalah ini adalah ketemu sama Argus. Sayangnya, sekarang mereka nggak tahu sama sekali di mana orang itu berada. Atau koneksi apa yang bisa bawa mereka ke dia. Jin mulai mikirin beberapa opsi, tapi dia mutusin buat prioritasin investigasi soal koruptor dulu. Dia tahu ada orang-orang di era ini yang nyoba manfaatin monster kayak gitu buat tujuan mereka sendiri. Secara alami, koruptor itu makhluk yang sangat berbahaya, jadi nggak bisa dibiarin gitu aja. Kali ini dia nggak mau ngebiarin umat manusia ngadepin kehancuran total lagi. Intinya gitu, Geh. Dengan santai, dia nanya ke Hakuma apa yang biasanya dilakuin orang-orang di negara ini kalau mereka mau riset sesuatu. Ternyata mereka biasanya baca buku soal topik itu atau nanya ke orang yang berpengetahuan. Masalahnya, buku-buku itu sendiri harganya mahal banget. Bahkan di desa, mereka harus patungan baca buku bareng-bareng, cuma biar bisa belinya. Di sisi lain, ibu kota kerajaan punya perpustakaan yang luar biasa megah. Bikin proses riset jadi jauh lebih gampang. Jin suka banget sama ide itu, karena sekarang dia bisa manfaatin perpustakaan itu buat nyari petunjuk soal laboratorium yang ditinggalin sama Kagura. Di adegan selanjutnya, Jin udah ada di meja resepsionis, tapi cewek penjaganya terang-terangan nolak dia buat pakai fasilitas itu. Karena buku dianggap sebagai aset nasional yang suci, mereka nggak ngizinin sembarang orang masuk gitu aja. Cuma murid dari akademi yang diakui atau bangsawan yang boleh pakai tempat kayak gitu. Jelas bikin situasi jagoan kita makin ribet. Hakuma dengan lucunya ngingetin Jin kalau dia aja nggak bisa baca. Dengan kondisinya sekarang, walaupun dia udah berusaha keras buat belajar huruf, tetap butuh waktu lumayan lama buat dia bisa benar-benar paham bahasanya. Jin cuma bisa garu-garu kepala kayak orang yang lagi pusing nyiapin ujian. Sementara itu, ada dua cowok berjubah yang diam-diam ngawasin mereka sebagai bagian dari misi. Mereka nyamperin Jin seolah mau ngobrol santai, tapi obrolan itu malah diawali dengan pukulan yang brutal. Jagoan kita secara refleks langsung nangkep tinju itu dan ngejek si penyerang karena punya tata krama yang luar biasa pas perkenalan. Katanya kota ini aman. Tapi nyatanya ada aja orang yang nyerang seenaknya gini. Cowok itu tetap aja sombong. Dan Jin langsung nepis tinjunya ke udara. Ngalihin ledakan sihir yang kuat banget, si penyerang malah muji Jin karena punya insting yang tajam. Di sisi lain, Poire sampai nggak habis pikir gimana bisa orang-orang ini terang-terangan pakai kekuatan suci. Di tengah area warga sipil, jagoan kita pengen tahu ada masalah apa sih sama para pecundang ini, dan dia cepet nyadar kalau ada orang yang ngasih harga buat kepalanya. Tapi justru itu malah nguntungin dia sih. Walaupun para preman ini ngancam kelompok Jin buat pergi dari ibu kota kalau nggak mau kena masalah. Jin sama sekali nggak gentar. Dia malah nantangin cowok itu buat nyoba nyerang dia lagi. Yang berujung tinju cowok itu ditangkap dan badannya dibanting keras ke tanah. Setelah ngasih pelajaran ke salah satu dari mereka, dia noleh ke cowok satunya yang lagi nembakin ledakan sihir ke arahnya. Jin nolak buat ngehindar dan nahan serangan api itu secara langsung. Bikin cowok ini mikir kalau dia berhasil ngasih damage yang serius. Tapi dari balik asap, muncul sebuah tangan yang dengan cepat yang kram dan ngangkat cowok itu. Seolah badannya nggak ada beratnya sama sekali. Dengan nada serius, Jin ngejek mereka karena benar-benar lemah banget. Sambil nantangin apa mereka masih punya nyali buat nyoba lagi. Gila sih, abang kita yang satu ini emang beneran kayak Gojo Satorunya cerita ini. Sementara itu, korbannya malah kebingungan setengah mati, mikir gimana ceritanya spesies level rendah bisa punya kekuatan segila ini. Tiba-tiba, seorang kesatria dari Ordo Kesatria ngehentiin pertarungan itu. Itu Karina.
yang kelihatan kesel banget karena hari liburnya harus keganggu gara-gara masalah ini. Cewek ini bahkan gak peduli sama para penyerang yang nyari gara-gara sama Jin. Dia cuma pengen ngejeblosin Hakuma dan jagoan kita ke penjara buat yang kesekian kalinya. Tapi ini justru nguntungin Jin, karena keributan ini berhasil narik perhatian seseorang yang punya koneksi sama Argus. Biarpun sekarang Karina lagi teriak-teriak di depan mukanya setelah ngebubarin perkelahian jalanan. Karina ngeliat Jin dan langsung semangat banget, karena dia yakin akhirnya bisa nangkep spesies rendahan yang bikin masalah di kota lagi. Dia baru aja mau mulai nyeramin Jin, tapi seorang penonton demi-human yang berdiri di dekat situ nyamperin dia dan ngaku kalau dia ngeliat semua kejadiannya. Penonton itu ngejelasin kalau Jin sebenarnya adalah pihak yang diserang duluan dan dia cuma ngebela diri selama pertarungan. Waktu Karina ngecek wajah para penyerangnya, dia langsung sadar kalau mereka adalah junior-junior pembuat onar dari Harness Academy yang udah biasa bikin ulah. Dalam hati dia cuma bisa berdoa, semoga adik perempuan dari sang Kapten Suci nggak ikutan terlibat dalam kekacauan ini lagi. Jin nanya ke Karina apa dia lagi patroli, dan heran kenapa dia yang turun tangan, karena seingatnya anggota guild yang biasanya ngurusin tugas ginian. Di sekitar kota, Karina jawab kalau dia cuma lagi jalanin tanggung jawab malamnya buat jaga ketertiban pas lagi OTW ke kafe terdekat. Sekarang setelah ngeliat sendiri gimana Jin ngalahin beberapa murid kuat dari akademi dengan gampang, Karina mulai mikir kalau kecurigaan kaptennya soal manusia. Yang katanya spesies rendahan ini mungkin emang benar. Dia terus nyoba pamit dan minta Jin buat gak bikin masalah lagi. Tapi Jin gak ngebiarin dia pergi gitu aja. Dia malah manfaatin kesempatan ini buat minta tolong dikawal, biar bisa ketemu sama Kapten Argus. Begitu si manusia purba ini akhirnya berhasil dapat audiensi sama Kapten Argus dari divisi ke-7, dia langsung to the point dan minta cowok itu buat mempekerjakan mereka. Nyingitin Argus kalau dia sendiri yang dulu nawarin bantuan. Waktu Argus nanya soal anak-anak yang ikut sama dia, Jin kejelasin kalau dia nggak sengaja ketemu sama bandit-bandit yang selama ini dicari Argus, berhasil nangkap mereka dan nyerahin mereka ke guild. Argus jadi tegang karena dia susah percaya kalau seseorang yang kelihatannya kayak spesies rendahan bisa ngelakuin semua itu secepat ini. Jin lanjut cerita kalau dia bawa Nino dan kakak perempuannya, Poyer, karena mereka nggak punya siapa-siapa lagi buat diandelin dan orang-orang bakal merlakuin mereka dengan buruk. Cuma karena status mereka sebagai spesies rendahan, makanya Jin minta tolong ke sang kapten apa dia bisa ngaturin kerjaan buat mereka. Kapten Argus ngingetin si manusia purba kalau dia nggak punya kewajiban apa-apa terhadap mereka. Jin ngebantah dan bilang kalau dia siap tanggung jawab penuh atas anak-anak itu. Karena dialah yang nyelamatin mereka. Argus ngerasa alasan ini menarik. Sementara anak-anak itu natap penyelamat mereka dengan wajah penuh harap. Sang kapten langsung dapat ide cemerlang dan mutusin buat jadiin anak-anak itu sebagai alat tawar-menawar. Dengan santai dia bilang ke Jin kalau dia bakal ngizinin anak-anak itu tinggal dan kerja di tempatnya, asalkan Jin setuju buat kerja jadi guru di akademi. Gak pakai mikir panjang, Jin langsung nerima syarat itu. Dan gak lama kemudian, anak-anak itu udah ganti baju pakai seragam pelayan. Puaren ngucapin terima kasih banget ke kapten. Sementara kapten nyuruh pelayan-pelayannya yang lain buat ngajarin anak-anak itu dengan benar dan mastiin gak ada diskriminasi di sana. Pas Jin jalan pergi bareng Argus, dia nanya ke kapten, sebenarnya ada jebakan apa di balik tawaran jadi instruktur ini? Argus ngejelasin kalau walaupun dia nggak tahu pasti dari mana asal Jin, instingnya bilang kalau Jin itu orang yang bisa dipercaya. Sang kapten langsung masuk ke inti masalah dan ngasih tahu Jin kalau dia pengen Jin nyusup ke Harness Academy. Jin langsung masang muka serius dan minta penjelasan yang lebih detail. Argus mulai nyeritain soal perebutan kekuasaan yang lagi terjadi di dalam ibu kota. Menurutnya, ada beberapa faksi yang lagi terlibat perang dingin secara diam-diam buat ngerebutin tahta. Soalnya raja lagi sakit parah dan bisa aja mangkat kapan aja. Nah, dia lanjut ngejelasin kalau selain konflik pewaris takhta yang udah biasa, ada juga orang-orang yang gak punya hak sah atas takhta, tapi tetap pengen ngerebut kekuasaan. Usut punya usut, orang-orang ini bahaya banget. Dan bahkan gunain koruptor yang di era ini disebut invader sebagai senjata buat molusin rencana mereka. Jin langsung teringat sama Lord Shepian dan mulai sadar kalau mungkin ada tokoh yang jauh lebih ngerepotin daripada dia. Kapten bilang kalau dia pengen ngebongkar kedok orang-orang ini dan nemuin markas rahasia mereka. Dan tempat yang paling dia curigai saat ini adalah Harness Academy. Argus terus ngetuk pintu dan ngenalin Jin ke adik perempuannya, Miria Olton. Dia ngejelasin kalau Miria ini sekolah di akademi itu dan bakal jadi pemandunya di sana. Miria langsung nunjukin mulut pedesnya dan ngatain Jin spesies rendahan. Persis kayak yang dilakuin Karina sebelumnya. Sang kapten buru-buru nyoba ngedisiplinin dia dan ngingetin kalau ngomong kayak gitu tuh kasar banget. Tapi adiknya tetap ngeyel kalau dia nggak setuju ngasih tugas sepenting ini ke orang yang dianggap cuma spesies rendahan. Jin negur sikap kasarnya, yang bikin kapten jadi malu banget.
dan dia langsung minta maaf atas kelakuan adiknya. Karina ngedeket ke Jin dan bisik-bisik kalau Miria ini sebenarnya sangat kompeten. Cuma dia emang benci banget sama spesies rendahan. Miria terus-terusan ngehina Jin dan bilang kalau dia nggak ngeliat Jin sebagai orang yang pantas buat ngambil peran sebagai instruktur. Hakuma malah bikin situasi makin awkward dengan santainya ngebocorin kalau wali mereka ini bahkan nggak bisa baca. Tapi, Hakuma buru-buru ngelanjutin dengan muji betapa kuat dan hebatnya Jin. Kata-katanya tiba-tiba bikin Karina sadar kalau Miria lah yang sebelumnya nyuruh murid-murid akademi buat nyerang Jin. Sang kapten berkali-kali minta maaf lagi dan janji bakal ngedidik adiknya dengan benar. Jin ngalihin pembicaraan dan nanya ke Argus sebenarnya dia disuruh ngajar apa di akademi. Argus jawab kalau dari pengamatannya, Jin kelihatan lumayan jago pakai seni roh. Makanya dia yakin Jin bakal jadi orang yang pas banget buat ngajarin dasar-dasarnya. Dia terus nyebutin 4 seni roh dasar, yaitu pemantik, pelepasan, pembekuan, dan penyembuhan. Terus ngejelasin kalau bisa pakai 2 di antaranya aja udah dianggap cukup hebat. Dengar kalau dasar-dasar di sini cuma terdiri dari 4 seni roh, Jin baru sadar kalau pemimpin bandit yang dia lawan sebelumnya ternyata lumayan jago juga. Kemampuan yang bandit itu pakai udah bisa dihitung sebagai seni roh spesial di tempat ini. Jin cuma senyum tipis, mutusin kalau dia mungkin bakal ngubah cara orang-orang di era ini mahamin kekuatan spesial tersebut. Cerita terus lompat ke seminggu kemudian. Waktu akhirnya tiba buat Hakuma ngikutin ujian masuk akademi. Argus jalan masuk bareng Jin. Karena dia pengen Jin ngambil tanggung jawab sebagai instruktur tahun ini. Ternyata, setiap tahun harus ada 1 divisi dari Ordo Kesatria yang ngisi posisi ini. Dan kali ini gilirannya divisi ke-7. Sementara Jin jalan dengan tenang di belakang mereka. Cowok gendut bernama Rutman terus-terusan ngeliatin dia. Mereka akhirnya sampai di ruang kepala sekolah dan Argus nyapa dia dengan penuh hormat. Kepala sekolah tersenyum lihat mantan muridnya sukses besar di Ordo Kesatria. Dia terus ngebahas soal konflik faksi yang lagi panas di negara itu, dan tiba-tiba mulai ngeritik Jin. Protes ke sang kapten kalau dia nggak seharusnya nganggep remeh akademi sampai ngirim spesies rendahan buat nanganin peran sepenting ini. Sang kapten dengan tegas ngebela dan bilang kalau Jin jauh lebih kompeten dari siapapun di divisinya. Waktu si tikus kurus Lord kita nyadar kalau kepala sekolah kayaknya mulai mau nerima Jin sebagai instruktur, dia buru-buru nolak ide itu. Sekarang giliran dia yang ngehina si manusia purba malang ini dan protes keras kalau mereka nggak bisa ngebiarin manusia rendahan ngambil posisi kayak gitu. Kepala sekolah terus noleh ke Lord Rutman dan nanya pendapatnya soal protes ini. Cowok gendut itu dengan santai setuju sama kekhawatiran itu. Tapi dia ngasih argumen yang lebih masuk akal soal penolakan yang mungkin bakal mereka terima dari para murid dan instruktur lain. Kepala sekolah akhirnya ikut-ikutan protes dan ngaku kalau dia juga punya kekhawatiran yang sama. Jin sadar kalau dia lagi diomongin tanpa dilibatin, jadi dia maju dan ngebela dirinya sendiri. Sebelum nyapa mereka dengan hormat, dia dengan tenang ngenalin dirinya pakai tata krama yang baik. Nunjukin kalau dia bisa tetap kalem walaupun lagi diejek terang-terangan. Dia terus ngasih pertanyaan menohok ke para lot itu. Nanya apa mereka nilai dia cuma karena penampilannya kayak spesies rendahan, atau karena mereka mikir dia nggak punya kekuatan yang dibutuhin buat peran itu. Kepala sekolah senyum dan jawab kalau satu-satunya hal yang jadi urusan mereka adalah apa dia beneran punya kemampuan yang disyaratkan. Dan dia nanya, apa Jin bisa ngebuktiinnya ke mereka? Waktu Argus nyaranin biar kepala sekolah ngetes sendiri, dia setuju dan pertarungan simulasi singkat langsung disiapin di tempat latihan seni roh Harness Academy. Si tikus kurus yang licik inilah yang maju buat ngelawan Jin. Sambil ketawa, dia bilang, seenggaknya Jin gak bakal ngerasa terlalu malu. Soalnya cuma ada sedikit murid yang nonton hari ini. Kepala sekolah terus ngejelasin aturannya dan negasin kalau mereka cuma boleh bertarung pakai seni roh. Karena emang itu yang dia harapin bakal diajarin sama tutor baru mereka di akademi. Beberapa murid ngumpul buat nonton pertandingan itu, termasuk Miria yang berdiri di antara para penonton. Dia kelihatan excited banget karena ini pertama kalinya dia bakal ngelihat si tikus kurus bertarung secara langsung. Jin udah tahu gimana akhirnya, tapi dia cuma ngehela napas pelan dan ngebiarin pihak akademi nyaksiin sendiri kekuatannya. Tapi di sisi lain, Argus mulai ngerasa ragu. Ini pertama kalinya dia bakal benar-benar ngelihat orang yang dia rekomendasiin bertarung di depan orang banyak. Dan dia khawatir Jin malah bakal bikin dia malu di depan semua orang. Sebaliknya, Lord Quita kelihatan semangat banget dan kayaknya pengen cepet-cepet nyelesain pertandingan ini. Sambil niat mau ngasih pelajaran ke Jin, dia langsung deklarasiin kalau dia bakal ngambil serangan pertama. Dan tanpa babi bu, langsung nembakin bola api raksasa. Yang dia yakini bakal cukup buat ngalahin Jin dalam satu serangan. Dengan santainya, Jin ngehindarin serangan itu tanpa repot.
Sementara si tikus kurus masih pede abis kalau dia bakal menangin pertarungan ini dan ngebuktiin kalau penilaian kapten itu salah. Dia terus ngelanjutin dengan serangan andalannya yang disebut tombak petir. Jin terus-terusan ngehindarin setiap serangan dan pelan-pelan bikin lawannya kesal. Sementara si tikus kurus mikir kalau yang bisa dilakuin Jin cuma lari menghindar terus, Jin sendiri ngehela napas pelan dan mikir kalau Kekuatan kayak gini sebenarnya nggak pernah dimaksudkan buat dipakai ngelawan manusia. Tapi karena udah nggak ada pilihan lain, Jin akhirnya mutusin buat nunjukin kemampuannya dan sengaja ngeluarin seni roh yang unik. Dia pakai serangan manipulasi gravitasi dan maksa si tikus kurus. Lord Cheetah jatuh ke tanah, ngunci pergerakannya di sana, dan bikin jelas kalau dia nggak pernah punya kesempatan buat menang, dan kesombongannya itu nggak ada artinya. Pada akhirnya, kepala sekolah dan Lord Uthman si cowok gendut itu sama-sama syok berat ngeliat kejadian di depan mata mereka. Bahkan Argus dan adiknya, Miria, cuma bisa melongo setelah ngeliat pameran kekuatan yang sebersih dan sehebat itu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Waktu mereka nanya apa yang sebenarnya barusan terjadi, Jin dengan tenang ngejelasin kalau dia cuma manipulasi gravitasi di sekitar Lord Gita. Pas dia dengar orang-orang bilang kalau mereka belum pernah ngeliat kekuatan kayak gini sebelumnya, Jin senyum tipis sambil nyadar betapa banyaknya hal yang harus dipelajari sama para murid. dan juga para instruktur akademi ini. Lord Guita cuma bisa menggertakkan giginya nahan kesel sambil tiduran rata di atas tanah. Jin kelihatan kasihan banget sama kakek keriput itu. Saking kasihannya, pahlawan kita ini akhirnya ngelepasin tekanan gravitasi yang dari tadi nahan si kakek. Tapi bukannya makasih, Lord Gita malah ngamuk sejadi-jadinya. Dia teriak-teriak nggak terima, bilang kalau teknik roh sekuat itu harusnya nggak pernah ada. Dia ngotot banget kalau kaum inferior pasti pakai semacam trik curang yang ilegal. Sementara itu, cowok kita ini cuma berdiri tenang, nerima semua cacian itu dengan santai banget. Padahal si kakek tua itu udah teriak-teriak di depan mukanya persis kayak orang kesurupan. Ngelihat keributan itu, sang kepala sekolah dengan tenang ngambil keputusan. Murid-murid di sekitarnya juga beneran dibuat takjub sama kejadian barusan. Miria, khususnya, sampai nggak habis pikir gimana caranya Jin bisa ngendaliin kekuatan ilahi sebesar itu. Normalnya kan, kaum inferior itu nyaris nggak punya kekuatan sama sekali. Rasa penasarannya langsung memuncak, dan dia bertekad bulat buat nyari tahu siapa Jin sebenarnya. Adegan pun pindah ke upacara penyambutan murid baru 1 minggu kemudian. Di sana, kepala sekolah ngumumin kalau Akademi Harness didirikan khusus buat ngelatih para petarung yang mampu ngebasmi ancaman para invader. Siapapun yang terlalu lemah buat ngikutin pelajaran gak punya tempat di akademi ini. Tapi buat mereka yang berhasil lulus, masa depan yang penuh status dan kekuasaan udah pasti terjamin. Ngeliat dari atas, beberapa demi-human yang berdiri di dekat Miriah luahan kaget ngeliat betapa banyaknya murid baru yang kumpul tahun ini. Gila sih, lumayan banyak dari mereka yang bahkan bukan dari keluarga bangsawan. Terus ada cowok demi-human singa bernama Rias yang nyapa Miria dengan santai. Rias bilang kalau dia benar-benar gak nyangka bakal ngeliat Miria hadir langsung di upacara penyambutan ini. Pas lagi asyik ngobrol, Rias tiba-tiba sadar ada seorang inferior duduk di jajaran kursi guru, dan dia nyaris tersedak. Dia makin syok dan kehilangan ketenangannya waktu Miria kasih tahu kalau inferior itu sebenarnya guru baru mereka. Miria nanya ke Rias apa kesan pertamanya pas ngeliat Jin murni dari penampilannya aja. Rias dengan blak-blakan bilang kalau cowok itu kelihatan kayak orang biasa yang gak punya masa depan dan jomblo ngenes. Miria ngaku kalau itu juga penilaian pertamanya. Di sisi lain, karena ngerasa ditatap banyak orang, Jin langsung sadar kalau dia nggak bisa nyelidikin akademi ini terlalu terang-terangan. Sejak hari pertama, sebelum bertindak lebih jauh, dia harus ngerubah citranya dari seorang inferior yang dianggap nggak berguna, jadi sosok yang lebih netral dan nggak kelihatan mengancam. Soalnya, untuk saat ini, dia ngerasa kayak ada target raksasa yang nempel di punggungnya. Setelah upacara penyambutan selesai, akhirnya tiba waktunya buat kelas pertama Jin. Di tempat lain, Lord Gita ngumpulin murid-murid senior dan ngumumin kalau kelas reguler udah resmi dimulai lagi. Dengan pedas, dia ngingetin mereka buat gak sampai ketinggalan dari bakat-bakat baru yang menjanjikan tahun ini. Tapi habis ngomong gitu, dia tiba-tiba marah dan nanya kenapa sebagian besar murid di kelasnya pada bolos. Padahal, di dalam hati, si kakek tua ini senyum puas karena dia tahu persis kalau banyak dari mereka lebih milih mati daripada harus duduk dengerin pelajaran dari seorang inferior. Dasar tikus licik. Dia sengaja nyebarin rumor kalau kuliah hari ini bakal diajar sama Jin. Yang mengejutkan, profesor kita ini kelihatannya sama sekali nggak terganggu. Dengan penuh percaya diri, Jin berdiri di mimbar dan ngenalin dirinya sebagai instruktur teknik roh yang baru tanpa ragu sedikit pun. Rias dengan gak tahu malunya nanya, apa Jin beneran punya kemampuan buat ngajar kelas paling elit di akademi ini?
Cowok kita cuma ngebales dengan senyum tenang dan bilang kalau mereka bakal segera tahu jawabannya. Jin bahkan bilang ke si demi-human singa itu kalau dia bebas keluar kelas kalau ngerasa pelajaran ini nggak selevel sama kemampuannya. Setelah mempertegas posisinya, Jin langsung netapin satu aturan mutlak. Dia ngelarang keras murid-muridnya pakai kekuatan ilahi buat nyerang sesama manusia, apapun alasannya. Buat ngejelasin logikanya, dia ngasih tahu kalau kekuatan ilahi itu awalnya dirancang buat menekan kemampuan regenerasi para invader. Tapi karena manusia bisa sembuh secara normal setelah terluka, itu ngebuktiin kalau tujuan asli kekuatan ini emang murni buat ngebasmi para penyusup. Dengar penjelasan itu, ada satu bocah berisik di kursi belakang yang mulai ngoceh ngeremehin Jin. Ngatain Jin lembek cuma karena dia dianggap nggak punya kekuatan ilahi. Si bocah tengil ini ngotot kalau dia punya hak penuh buat pakai kekuatannya sesuka hati. Agak keganggu sama celotehannya, Profesor Jin akhirnya nantangin si bocah buat ngebuktiin sendiri apa dia beneran selemah yang dibilang. Tepat di tengah kelas itu juga, Jin nyuruh si murid buat nyerang dia pakai jurus paling kuat yang dia punya. Anak itu senyum arogan dan sesumbar kalau dia nggak bakal pernah masuk kelas lagi kalau sampai serangannya cuma ngasih luka gores ke si profesor. Gak mau nyanyain kesempatan, dia langsung nyiptain tombak petir yang berderak penuh energi. Bahkan, Lord kita aja sampai tegang. Khawatir kalau ruang kelasnya bakal hancur kena serangan sembrono kayak gitu. Tanpa ragu sedikit pun, murid itu ngelempar tombaknya lurus ke arah Jin. Dan nimbulin kepulan debu yang super tebal di seluruh ruangan. Semua orang di sana udah yakin banget kalau si inferior itu hancur lebur. Tapi tiba-tiba, sebuah pedang melesat keluar dari kepulan debu dan menancap kuat di tembok tepat di belakang si bocah tengil itu. Nyaris banget tembus muka jeleknya. Jin dengan tenang bilang kalau pedang itu bisa aja nembus badannya sampai tembus kalau dia beneran niat ngebunuh. Dan begitulah, Jin ngasih pelajaran pertamanya di semester ini. Jangan pernah menilai seseorang cuma dari penampilannya doang. Rias cuma bisa nonton dalam diam. Kepikiran apa teknik barusan beneran masuk kategori seni roh. Profesor Jin lanjut ngejelasin dengan lancar, kalau kaum inferior dilabeli kayak gitu, cuma karena mereka dianggap lemah. Terus, sebagai orang yang levelnya jauh di atas mereka semua, Jin nanya, kira-kira sebutan apa yang cocok buat dirinya sekarang? Auranya langsung melonjak ke titik puncak pas dia ngejawab pertanyaannya sendiri. Itulah, tegas Jin, yang namanya seorang guru sejati. Selanjutnya, dia ngasih pelajaran kedua. Dia nanya ke bocah yang sama, apa dia tahu kriteria yang dibutuhin buat ngaktifin seni roh. Dengan gaya seolah itu pengetahuan umum, murid itu ngejawab kalau semuanya bergantung sama imajinasi yang kuat. Kalau kamu bisa ngebayangin sesuatu dengan cukup jelas, para roh bakal mewujudkannya. Profesor Jin setuju kalau imajinasi itu penting. Tapi dia nambahin kalau ada satu elemen krusial yang mereka semua lewatin. Dia ngejelasin kalau roh itu ngerespons gelombang yang berbeda-beda, dan gelombang itulah yang sebenarnya memicu tindakan mereka. Totalnya ada 8 gelombang utama. Di antaranya, pembakaran, pelepasan listrik, penyembuhan, dan pembekuan adalah 4 gelombang yang paling banyak diketahui orang. Api, manipulasi gravitasi, manipulasi cahaya, manipulasi atmosfer, dan manipulasi ruang juga eksis. Lord Gita nyaris jantungan ngeliat Jin pakai ke-8 elemen itu dengan santainya. Dengan pengungkapan gila itu, cowok kita ini resmi memulai kuliah perdananya. Malam harinya, Jin mikir keras, dari mana dia harus mulai nyelidikin rahasia akademi ini. Kampusnya lagi rame banget sama murid di setiap sudut. Apalagi setelah pamer kekuatan di kelas tadi, dia sekarang jadi topik pembicaraan utama. Kalau dia mau cari jawaban, dia butuh akses ke tempat-tempat yang dilarang buat murid. Di tengah jalan, dia tanpa ragu berpapasan sama Miria. Cewek itu blak-blakan nyuruh Jin buat ngaku siapa dia sebenarnya. Jin malah balik nanya, gimana bisa dia jadi sosok lain selain si inferior yang selama ini dilabelin sama semua orang. Miria ngaku kalau alasan itu masuk akal. Seandainya aja Jin gak punya kemampuan buat ngendaliin ke-8 seni roh dengan gampang banget. Bahkan sebagian besar demi-human aja gak ada yang sanggup ngelakuin itu. Cowok kita cuma angkat bahu dan bilang kalau itu gak serumit kelihatannya. Dia ngibaratainnya kayak cuma pindah-pindah tab di antara gelombang yang beda. Ya, tentu aja dia tahu praktiknya jauh lebih ribet daripada sekadar ngomong. Miria minta mereka ngelanjutin obrolan ini di tempat yang lebih sepi. Pas sudah berduaan, dia ngulangin lagi pertanyaannya soal identitas asli Jin. Kali ini, Jin ngaku kalau dia cuma manusia biasa yang dimasukin ke dalam kapsul tidur panjang di bawah Desa Kodama selama beberapa juta tahun. Buat nanggepin ceritanya, Miria nanya apa kerjaan Jin sebelum hibernasi. Jin dengan jujur ngejawab kalau dia dulu bertugas sebagai agen pasukan khusus buat negaranya. Walaupun udah ribuan abad berlalu, dia masih ingat masa-masa itu dengan sangat jelas, seolah-olah baru kejadian beberapa tahun yang lalu. Makin penasaran, Miria terus mendesak. Nanya,
Kenapa orang yang berjuang buat negaranya malah dikurung dalam tidur panjang? Jin ngerasa sedih dan ngaku kalau dia gagal ngejalanin misinya. Dulu dia benar-benar percaya kalau dia memaksakan dirinya sampai batas maksimal, dia bakal bisa nyelamatin semua orang. Tapi pada akhirnya dia gagal dan kehilangan segalanya. Dia juga ngaku kalau keputusannya jadi profesor itu bukan kebetulan belaka. Dia butuh pengaruh dari keluarga Ulton. Ganti topik, Jin nanya ke Miria sebenarnya mereka ini mau pergi kemana. Nggak lama, Miria ngebawa dia ke sebuah ruangan usang yang penuh debu. Ngejelasin kalau tempat ini dulunya dipakai sebagai gudang penyimpanan alat-alat mengajar para instruktur. Di salah satu rak ada sebuah patung burung hantu yang langsung narik perhatian Jin. Dia nanya apa alasan sebenarnya Miria bawa dia ke sini. Miria akhirnya ngaku kalau selama ini dia lagi nyelidikin sebuah ruang kosong aneh yang lokasinya tepat di sebelah gudang ini. Ruangan itu terlalu luas buat dibiarin kosong gitu aja. Makanya dia yakin banget pasti ada sesuatu yang penting disembunyiin di sana. Tanpa buang waktu sedetik pun, Profesor Jin dengan santai ngerai dan megang patung burung hantu itu. Miria ngelirik dia dengan bingung. Mikir ngapain juga nih orang ngelus-ngelus pajangan tua yang berdebu. Tapi begitu Jin muter patung itu sedikit, rak-rak bukunya langsung bergeser terbuka, nampilin jalan rahasia yang mengarah lebih dalam ke bawah tanah. Jin dengan tenang ngucapin selamat ke Miria karena tebakannya soal ruang rahasia itu benar. Miria sampai terdiam, nggak habis pikir gimana caranya Jin bisa mecahin mekanisme secepat itu. Profesor kita dengan keren ngejelasin kalau dia sadar patung burung hantu itu satu-satunya barang yang bersih. Di ruangan yang tertutup tebal ini. Habis itu, dia nyuruh Miria buat nunggu di luar, sementara dia masuk buat nyelidikin ruangan mencurigakan itu sendirian. Kaget dengernya. Miria dengan tegas bilang kalau dia bakal ikut masuk bareng. Jin ngingetin kalau bisa aja ada invader berbahaya di dalam. Dan dia mungkin gak bisa ngelindungin cewek itu. Si pirang itu mempertegas kalau kemampuannya gak boleh diremehin. Dia dengan pede ngeklaim kalau levelnya jauh di atas semua orang di kelasnya. Dan mungkin cuma kakaknya doang yang bisa ngelampauin kemampuannya. Dengar itu, Jin mutusin buat percaya sama omongannya. Lalu mereka berdua pelan-pelan turun lewat tangga reyot yang ternyata jauh lebih dalam dari yang mereka bayangin. Miria diam-diam kagum betapa praktisnya bisa ngendalin cahaya dengan gampang di tempat segelap ini. Jin dengan santai nyeletuk kalau tempat ini ngasih sensasi kayak dungeon sempurna. Buat tempat kemunculan monster di game fantasi. Yang sukses bikin si cewek bingung sama referensi anak gamernya. Karena penasaran lagi, Miria ngungkit soal masa lalu Jin lagi. Dia nanya apa Jin udah punya target tersangka. Mengingat berburu ancaman katanya adalah keahlian utamanya. Jin gak bisa nahan rasa gelinya ngeliat betapa cepatnya Miria nerima cerita masa lalunya yang gak masuk akal itu. Sebagai hadiah kecil atas kepercayaannya, Jin ngungkapin kalau dia punya kecurigaan kumat kalau Lord Ruthman pasti terlibat dalam hal ini. Miria langsung nanya kenapa dia bisa siyakin itu. Profesor Jin ngejelasin, biarpun orang itu kelihatan karismatik pas lagi ngajar, ada sesuatu yang benar-benar bikin merinding dari dia pas lagi sendirian. Di momen-momen sepi itu, si bajingan licin itu ngeluarin aura khas orang yang lagi ngerencanain hal busuk. Jin ngejelasin, kalau kelakuan kayak gini tuh umum banget ditemuin di orang-orang. Yang aslinya beda 180 derajat dari persona yang mereka tunjukin ke dunia. Ditambah lagi, Jin ngerasa jelas banget kalau pria itu terlalu jeli dan observan untuk ukuran seorang guru biasa. Miria ngaku kalau awalnya dia curiga sama Lord Gita, tapi Jin langsung menepis teori itu. Ngingetin kalau orang yang gak punya kontrol emosi sama sekali, gak mungkin bisa merancang rencana jahat yang sesungguhnya. Yang bikin Miria kaget, Jin bahkan sampai bilang kalau si kakek tua gila itu kemungkinan besar hatinya lumayan baik. Akhirnya mereka berdua sampai di ujung bawah tangga, yang langsung ngebuka ke sebuah aula raksasa penuh debu. Mata Miria terbelalak syok ngeliat labirin super besar yang tersembunyi tepat di bawah tanah akademi mereka. Tiba-tiba, Jin berhenti jalan karena dia juga ikutan syok. Bahkan di imajinasi terliarnya pun, dia nggak pernah nyangka bakal nemuin laboratorium Kagura tersembunyi di tempat kayak gini. pas Jin ngeliat pintu yang dilindungin sama nanomesin, yang orang-orang zaman sekarang bakal nyebutnya sebagai roh. Dia makin yakin kalau ini benar-benar laboratoriumnya Kagura. Miria mulai gugup karena biarpun dia udah nyari kemana-mana sejak lama, dia nggak pernah berhasil nemuin pintu raksasa yang selama ini tersembunyi di bawah akademi. Jin ngejelasin ke Miria. Kalau orang biasa butuh kunci akses khusus buat buka pintu kayak gini. Dia jadi ingat gimana Hakama mewarisi kunci itu waktu di desa Kodama. Dan dia yakin pasti ada seseorang di tempat ini yang juga mewarisi kunci serupa dengan cara yang sama. Tapi Jin tahu betul kalau dia sendiri secara otomatis punya akses penuh, jadi dia dengan santai ngarahin tangannya ke depan. Sistem keamanannya langsung ngenalin Jin sebagai individu dengan tingkat otoritas tertinggi dan buru-buru ngebukain pintu buat dia.
Sambil gerbang raksasa itu kebuka pelan-pelan, Jin mikir, jangan-jangan orang yang mau gulingin penguasa negara ini juga punya akses ke tempat ini. Sementara itu, Miria masih berdiri mematung. Otaknya belum bisa nerima fakta kalau ada tempat segila ini tepat di bawah akademi mereka selama ini. Dia lalu nanya ke Jin apa dia beneran gak butuh kunci. Dan Jin dengan santai ngejawab kalau manusia purba emang spesial dalam hal itu. Miria akhirnya mulai percaya kalau omongan Jin mungkin aja benar. Dan dia diam-diam ngikutin Jin masuk lebih dalam ke lab rahasia itu. Di dalam, mereka nemuin beberapa koruptor yang dikurung di dalam kandang besi besar. Dan anehnya, mereka semua kelihatan tenang banget. Sama sekali nggak nunjukin tanda-tanda mau ngamuk. Jin jadi ingat sama koruptor yang dikurung sama para bandit sebelumnya. Dan ingat gimana monster-monster itu juga diam gak wajar. Sampai akhirnya mereka dilepasin. Tapi hal yang paling bikin Jin kepikiran adalah gimana caranya ada orang yang bisa bawa koruptor segede itu. Sampai ke tempat kayak gini tanpa ketahuan siapapun. Miria ngaku kalau kecurigaan kakaknya soal akademi ini ternyata benar. Dia ngusulin supaya mereka sembunyi dan nunggu diam-diam di sana, biar bisa nyergap siapapun dalang di balik semua ini. Soalnya si pelaku pasti bakal balik lagi ke tempat ini cepat atau lambat. Tapi Jin malah bilang, daripada cuma berdiri nungguin, mereka cepat-cepat tutup paksa akses akademi dan ngurusin para koruptor ini duluan. Miria protes, bilang kalau mereka nggak boleh biarin si dalang utama kabur. Tapi Jin ngejelasin kalau keselamatan murid-murid harus jadi prioritas utama. Soalnya, kalau koruptor ini sampai ngamuk, Nyawa semua orang di akademi bakal terancam. Pas Jin bilang kalau kakaknya Miria pasti bakal ngambil keputusan yang sama. cewek itu akhirnya setuju sama rencananya. Jin nambahin kalau dia punya firasat buruk soal semua ini. Dan biasanya kalau dia udah ngerasa gitu, instingnya selalu benar. Dia bilang bakal nyelidikin lab ini sedikit lebih jauh sendirian. Dan nyuruh Miria buat balik ke atas panggil kakaknya. Dengan gitu, akademi bisa langsung diberlakukan jam malam dan para murid bisa dilindungin. Setelah nyuruh Miria balik ke permukaan, Jin masuk makin dalam ke fasilitas bawah tanah itu, berharap bisa menemui petunjuk yang berguna. Sementara itu, di permukaan, si tikus kurus Lord Gita lagi diejek habis-habisan karena kalah dari guru baru. Biarpun gitu, dia tetap ngatain Jin sebagai spesies inferior dan nyelain dia karena udah ngancurin reputasinya. Sang kepala sekolah lalu nyamperin Lord Gita dan nyuruh si tikus kurus itu berhenti bertingkah aneh karena murid-murid mulai ngerasa nggak nyaman. Lord Gita dipermalukan di depan umum sama kepala sekolah sebelum ditanya soal keberadaan Lord Ruthman yang ngilang entah kemana sejak pagi. Kepala sekolah ngerasa kewalahan dan absennya si pria gemuk itu malah bikin dia makin khawatir. Tepat saat itu, dia ngeliat awan gelap mulai ngumpul di atas akademi. Dan bingung mikirin apa yang sebenarnya lagi terjadi. Di sisi lain, Miria buru-buru lari ke permukaan. Tapi pas dia keluar dari pintu, dia malah papasan langsung sama Lord Ruthman. Si pria gemuk yang hilang sejak pagi itu, sekarang nunjukin ekspresi super jahat yang jelas banget nandain kalau dia lagi ngerencanain hal buruk. Balik ke lab, Jin lagi merhatiin beberapa portal kemerahan aneh yang berdenyut seolah-olah mereka itu hidup. Dia mikir apa benda ini beneran makhluk hidup dan apa Kagura yang nyiptainnya. Jin kemudian nemuin kubus persan yang ditinggalin Kagura bareng alat suntik nanomesin. Manusia purba itu berharap kubus ini nyimpen petunjuk yang bisa bantu dia mahamin. Dan nyelesain situasi kacau ini, dia buru-buru ngaktifin kubus itu dan muncullah hologram Kagura yang lagi santai megang segelas kopi. Kagura rupanya udah nebak kalau Jin bakal nyampe ke fasilitas ini duluan sebelum orang lain. Karena lab ini yang posisinya paling deket sama tempat Jin bangun. Sang dokter ngejelasin kalau di lab ini, dia lagi ngembangin sebuah alat yang belum pernah berhasil diciptain umat manusia. Bahkan sejak ratusan juta tahun yang lalu, dan sebagian kecil dari kekuatan alat itu udah disegel ke dalam alat suntik buat dipakai sama Jin. Dia muji-muji dirinya sendiri atas pencapaian ini, sebelum akhirnya ngungkapin kalau alat gila yang dia maksud itu sebenarnya adalah alat teleportasi. Nggak pernah sekalipun di imajinasi terliarnya. Jin nyangka kalau Kagura bisa bikin sesuatu dengan skala segede ini. Tapi sekarang semua teka-tekinya mulai tersusun rapi. Argus sempat bilang kalau para invader mendadak muncul di seluruh kota entah dari mana. Alarm bahaya langsung bunyi di kepala Jin, karena siapapun yang punya alat ini pasti jadi dalang di balik semuanya. Apalagi dengan monster seukuran kebun binatang yang dikurung di bawah sini. Terus, dia nyadar ada yang aneh dari pesan rekaman si ilmuwan gila itu. Alat teleportasi yang asli harusnya berwarna biru murni. Kalau emang itu, terus benda merah apa yang sekarang berdiri tepat di depannya ini? Tepat saat jam di dekatnya menunjukkan pukul 12, alat itu aktif dengan dengungan keras. Jin langsung pasang kuda-kuda, siap ngadepin mimpi buruk apapun yang bakal keluar dari sana.
Tapi bukannya ngeluarin monster, semua invader di dalam kandang malah lenyap tanpa sisa. Di atas permukaan, Argus dan para kesatria suci nyaksiin mimpi buruk terburuk mereka jadi nyata di depan mata. Ratusan invader hujan dari langit, jatuh ke ibu kota kerajaan, persis kayak lagi terjun di arena pertempuran. Sementara itu, balik ke bawah tanah. Si pria gemuk licik itu noleh ke arah Miria dengan senyum paling mengerikan yang bisa dibayangin. Dengan nada ngejek, dia nanya, kenapa Miria kelihatan tegang dan gak sabaran gitu? Miria dengan dingin nyuruh si babi dalang semua ini buat minggir, kecuali kalau dia emang ngajak ribut. Beneran kaget, Lord. Ruthman ngaku kalau dia emang udah curiga Miria nyelidikin dia sejak lama. Sayangnya buat Miria dia baru sadar semuanya saat udah terlambat. Waktu Miria nuntut penjelasan apa maksud omongannya, Dia dengan tenang ngedeklarasiin kalau hari penghakiman udah tiba. Si kentang botak itu menghela napas, ngungkapin kalau awalnya dia niat nunda rencana ini, tapi dua tikus yang ngendus-ngendus di labnya maksa dia buat bertindak cepat. Lebih spesifiknya, dia sadar kalau ancaman terbesar buat rencana agungnya adalah jin. Semua instingnya udah ngingetin kalau instruktur baru itu bakal jadi sakit kepala terbesar yang pernah ada. persis kayak kakaknya Miria. Tanpa perlu konfirmasi, dia udah tahu pasti kalau Jin lah yang nemuin jalan rahasia itu. Ngerasa udah buang-buang waktu buat ngobrol, dia mutusin kalau cara terbaik sekarang adalah ngabisin semua saksi mata di tempat ini juga. Miria nyaris ketawa denger ide kalau si gemuk ini ngerasa bisa ngalahin dia. Senyum iblis yang bikin merinding langsung ngembang di wajah Ruthman sambil dia nyombongin. Kekuatan luar biasa yang udah dia kumpulin. Yang gak dia sadari, ada seorang anak perempuan yang diam-diam ngendap-ngendap di belakangnya bawa panci yang ukurannya lebih gede dari kepalanya sendiri. Miria keringet dingin, bimbang antara takut anak itu kenapa-napa atau ragu apa rencana konyol ini beneran bakal berhasil. Tanpa ragu sedikit pun, Hakama ngayunin panci itu pakai seluruh tenaga dari lengan kecilnya dan ngehantam kepala penuh lemak si bajingan gemuk itu. Miria natap dia dengan syok berat dan penasaran setengah mati. Gimana ceritanya anak ini bisa nyasar sampai ke tempat ini? Hakama dengan buru-buru ngejelasin kalau dia datang buat nyari Jin. Di luar keadaannya udah benar-benar kacau balau, dan mustahil bisa nyelamatin semua orang tanpa wali mereka itu. Di tengah jalan, Dia ketemu sama murid baru lainnya, Kudo. Dan cewek itu ngasih tahu kalau profesor mereka masuk ke ruang penyimpanan belum lama ini. si cewek baru ini sebenarnya merasa agak bersalah karena udah bikin pingsan salah satu guru. Tapi Hakama dengan tegas bilang kalau si guru musuh itu emang pantas banget dapat ganjaran kayak gitu. Lagi pula aman kok, soalnya guru itu sama sekali nggak sempat melihat wajah mereka dari belakang. Kalaupun nanti situasinya jadi makin kacau, mereka bisa dengan gampang lempar semua kesalahan ke si putri berambut pirang itu. Nah, tepat pada saat itu, Jin akhirnya sampai di ujung atas tangga dengan raut wajah panik. Dia buru-buru nanya apa yang sebenarnya terjadi, malah melihat si guru yang udah tepar di lantai kayak babi lemas. Persis kayak pin bowling yang habis ditabrak bola. Hakama langsung membuirkan lamunan Jin dan ngasih tahu kabar buruk. Kota di luar sana udah benar-benar hancur dan jatuh dalam kekacauan total. Jin sama sekali nggak kaget dengar itu. Dia udah tahu dari awal kalau cuma ada satu tujuan pasti kemana para penyerbu dari lab itu dikirim. Wajah Miria langsung pucat pasi saat dia menyadari apa yang sedang terjadi. Tanpa buang-buang waktu lagi, mereka bertiga langsung bergegas lari keluar. Gila sih, api udah berkobar hebat di seluruh penjuru kota dan hampir separuhnya udah rata dengan tanah. Warga yang ketakutan lari kocar-kacir ke segala arah karena situasinya udah persis kayak neraka bocor. Nah, di antara semua makhluk mengerikan yang menyerbu kota, Ada satu monster raksasa yang bentukannya mirip banget sama Vilgax. Dan kelihatan jelas kalau dia itu yang paling kuat di sana. Melihat kampung halaman tercintanya hancur lebur kayak gitu, Miria sampai benar-benar syok dan gak bisa ngomong apa-apa. di sisi lain Jin ngerasa dadanya sesek banget dihantui rasa bersalah. Dia terus nyalahin dirinya sendiri, mikir kalau aja dia menghancurkan alat itu pas masih ada kesempatan, pasti jadinya gak bakal begini. Lagi-lagi, Hakama harus menyadarkan Jin dari penyesalannya. Dia langsung nunjuk ke arah monster tentakel raksasa yang lagi ngumpulin energi buat melancarkan serangan super mematikan. Dan targetnya nggak lain adalah istana kerajaan. Bertekad bulat buat menebus kesalahannya, Jin akhirnya memutuskan buat memakai suntikan yang sengaja ditinggalkan oleh Kagura untuknya. Setelah disuntikan, Jin langsung dapat kekuatan teleportasi. Walaupun versinya agak diturunkan sih. Si ilmuwan gila itu sebelumnya pernah ngejelasin kalau mesin nano di dalamnya cuma bisa nyimpan energi yang cukup buat satu kali pakai. Setiap 24 jam. Nggak cuma itu, jarak teleportasinya juga katanya dibatasi cuma buat jarak dekat, alias cuma sejauh mata penggunanya memandang. Tapi ingat, batasan remeh kayak gitu cuma berlaku buat pengguna biasa. Dan kita semua tahu, Jin itu jauh dari kata biasa.
Buat orang dengan level kekuatan sedewa Nia, jin bisa berteleportasi sejauh apapun asalkan masih bisa ditangkap oleh penglihatannya. Tanpa ragu sedetik pun, Jin langsung lenyap dan tiba-tiba muncul lagi tepat di jalur tembakan sinar laser raksasa itu. Pas banget sebelum serangannya menghantam istana kerajaan.